Hanyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Coba. Allah itu mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Begitu teman-teman. Jadi berbicara surah Al-Baqarah ayat 255 ini sering dibacakan ya, biasa disebut ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi teman-teman Kristen, Tuhan itu nggak mungkin bisa mati. Kalau sudah mati, teman-teman ya, itu bukan lagi Tuhan namanya. Mau mengurus alam semesta ini, seperti itu teman-teman. Ini sambil di capture layar, kita coba nonton lagi video dari Bapak Pendeta kesayangan kita. Ini kan sudah bilang mau hadir. Bukan Asia. Teman-teman, mau hadir. Asia Tenggara. Jadi Indonesia ada hubungan diplomatik dengan Kamboja. Ini Pak Pendeta Daromes katanya bilang mau atur waktu, insya Allah beliau akan sempatkan untuk menyambangi Komal kita, datang jalan-jalan di Komal kita. Masya Allah. Jadi rencananya gini teman-teman, aku mau undang beliau untuk edukasi di Komal Muslim. Beliau ini ya, Pak Pendeta Daromes. Jadi nanti pas naik beliau, aku mau jebak. Nah, nanti aku naikkan Bang Zuma. Nanti beliau ini akan ditanya tentang keimanan beliau untuk edukasi sama teman-teman Kristen maupun Muslim yang ada di Komal saya nanti. Nanti kita naikkan beliau, Pak Pendeta Daromes. Setelah itu Bang Zuma baru kita naikkan. Nah, nanti terjebak dia, Anda bisa kemana-mana kan. Tenang kalian. Pani, Tuhan berkati hambanya ya, Tuhan berkati pekerjaan usahamu nah. Ya, Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang kasih sagik. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati. Jadi saudara, kejahatan yang Tuhan alami saudara, ya, siksaan yang Tuhan alami di masa kurang lebih 2000 tahun yang lalu saudara, yaitu ya di mana manusia enggak, dia ini pengennya koin. Jadi waktu itu saya pancing, nanti saya bagi paus Pak Pendeta nanti naik di Komal, saya kasih gift. Terus Pak Pendeta menjawab apa yang ditanyakan. Nanti saya coba naikkan satu narasumber Muslim, kawan Muslim. Nah itulah Bang Zuma lah yang ku naikkan kan. Tiba-tiba kan dia berpikir, ini orang Muslim biasa mungkin yang naik bertanya. Nah pas naik kena jebak dia. Tenang. Kita akan atur waktu untuk beliau ya. yang melakukan saudara-saudara kita dari Roma. Ada Bang Zuma di bawah. Itu Bang Zuma di bawah. Mau dijebak ini beliau ini, mau dijebak. Tenang kalian, tenang. Tadi masuk aku di Komal langsung ditegur. Wah ini Fandi Ahmad ini kawan saya ini. Wah ini suka bagi-bagi gift sama saya ini katanya. Nah tunggu kau bagian. Tenang kalian. Ku kasih bagiannya. Nanti pas dia naik, usahakan ya 10-15 menit mungkin baru Bang Zuma naik. Baru ya. Atau pakai ganti akun mungkin ya Bang Zuma. Mungkin ganti akun, jangan nama Bang Zuma. Supaya dia tidak langsung kabur takutnya. Mungkin dia lari. Tapi kayaknya kalau Bang Zuma open cam, saya rasa beliau tidak akan pergi, tidak akan lari. Karena beliau juga nanti saya akan coba suruh open cam di Komal. Saya juga open cam. Supaya dia tidak takut begitu ya kan. Kalau open cam kan malu kalau kita lari kan. Apalagi sudah kelihatan wajah kita. Semoga beliau ini cepat DM saya. Saya kan sudah DM beliau tapi belum dibalas. Saya tinggal tunggu balasan beliau. Kalau sudah ready, baru kita jebak. Belum ada ini, Kanda, belum ada infonya. Tadi waktu saya masuk di Komalnya, udah bisa typing belum? Ini coba. Sabar, saya minta naik dulu. Memang tugasnya dia menghujat. Dia suka bertahan menghujat di sini. Mengucapkan selamat. Jadi mereka suka menghujat ya. Anak-anak Tuhan pada lari cari lagi yang cari
cari akun yang bagus berita. Tapi kalau orang-orang menghujat, mereka tinggal Kematian untuk Tuhan. Coba saya coba naik. menghujat saya sini. Tenang. Ketidakadilan ini, hidup ini sudah ada pelayanan kita. Saya minta naik dulu karena beliau biasa naikkan saya ini, Pak Pendeta Daromes ini. Baik, tidak mengapa lah. Wih, nggak berani dia, woi. Baik. Ayat pokok yang akan saya angkat pada siang ini, ya, sebagai berikut. Ini Baik, kayaknya aku tidak bisa bayangin nanti. Pasti malu nanti di Komal ini. Kebetulan ini Pak Pendeta Daromes ini berani naik Komal, pasti dibuat malu ini. Perjamuan atau perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus kepada ke-12 anak buahnya atau muridnya, ya, atau ring satunya, ya saudara. Ini harus Ring kasih gift satu, ya. dulu ini seharusnya. Jadi 12 murid itu ring satu. Jadi di mana Tuhan pergi, mereka ikut sebagai pengawal atau sebagai bodyguard. Tapi mereka bertugas. Kemarin itu waktu saya naik di Komal beliau, ada Bang Yonatan Nandar. Kata Bang Yonatan Nandar di bawah typing, pintar juga Bang Fandi mancing ya. Banyak yang bilang, wah pandai kali Bang Fandi mancing. Akan dia barang koko. Atau dalam istilah saya, saudara, troublemaker, saudara. Wih, Judas ini. Ya, saudara, dia adalah seorang troublemaker. Seringkali dalam hidup kita, saudara, ada saja kita hadapi troublemaker, masalah yang sering kali kita hadapi, saudara. Rasanya tidak mampu lagi, rasanya mau menjadi bendera merah putih karena menyerah. Tapi saudara, Anda harus tahu bahwa yang menyertai kita kuat. Masalahnya ini yang berkaitan amin, saya katakan amin. Maka saudara, banyak ayat-ayat yang menjelaskan pada kita. Di jalannya kita, siapakah dapat melawan kita? Tidak ada. Apa yang kau takutkan dalam dirimu itu? Apa yang kau khawatirkan dan kau resahkan? Resah dan gelisah dalam hatimu tidak ada, saudara. Anda memandang Tuhan saja. Anda berpegang pada firman Allah. Janjinya. Janjinya ya dan amin. Haleluya. Pantang dan haram bagiku, tinggalkan dia. Sekali ke PDI, tetap ke PDI. Begitulah prinsip saya, saudara. Udah dipecat ini. Ya, sekali lagi, barang siapa yang masuk di titik saya dan banyak nih tulis-tulis aneh-aneh, maka saudara harus gelar sebut mereka adalah orang dursila atau orang kafir. Jadi yang masuk tulis-tulis di sini adalah orang kafir. Orang kafir. Kafir. Ada setan di sini yang masuk. Tulis-tulisnya begitu. Jadi teman-teman tolong di counter, hei kafir, hei dursila, hei antikris, diam. Tulis itu ya. Saya yang tanggung jawab. Aduh, Adi Ahmad sudah mulai berubah kau ya. Tadi kau baik sama saya, kemarin berapa hari kau baik sama saya, kasih saya topi. Sekarang kalau saya tidak bisa saya sudah bilang. Ampun. Saya tak sengaja, memang saya berteman dengan kamu. Susun lagi susun pertemuan lagi. Ini. Apa kau tulis gitu? Saya tidak simpati dengan Anda begini. Minta maaf, aku cepat minta maaf. Maaf. Jadi klarifikasi kurang percaya. Maaf guru. Anda tidak saya bohong. Ampun. Apa kau depan diaman? Kekecewaan hatiku yang mendalam atas dirimu saat ini. Berubah kau. Baik, saudara, peristiwa yang kita membaca, saudara, peristiwa di mana suasana ya perjamuan ya terhadap yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya atau kepada ring 1, 12 murid lengkap ya, dikasih duduk. Semua duduk. Sudah tentu pasti Yudas Iskariot di sebelah kanan Yesus karena dia adalah orang penting
Di dalam Dimarahi saya, woi. Nggak ada koinku, belum ada, kosong. Nggak bisa. Saya pengennya kasih topi satu tapi nggak ada, kosong. ya. Tapi saudara, dia tersandung dengan uang cuma 30 keping perak, saudara. Kenapa dia gila-gila uang ini? Si Yudas Iskariot, si barang koko ini. Sama denganmu. Hanya 30 keping perak, men. Gila koin. Tuhannya dia jual. Bosnya dia jual. Sangat miris. Saudara firman Allah menjelaskan, saudara. Nanti saudara kita sendiri yang akan menyerahkan kita. Ya kepada algojo kuasa kegelapan, saudara. Saudara dinubuatkan. Sebagaimana Yudas Iskariot melakukan terhadap bosnya, terhadap pimpinannya, terhadap gurunya. Siapa namanya? Whose name? His name is Jesus. Tapi saudara, firman Allah mencatat nasibnya, hidupnya tragis. Dan sekarang beliau ada di neraka. Mungkin ada di sini di Cisan yang ingin melihat wajahnya, wajah si beliau itu. Mungkin Anda sebagai fans beratnya Yudas Iskariot. Mungkin Anda adalah orang yang favoritkan kepada dia. Saudara mau ke sana? Silakan berkunjung ke neraka. Silakan kau tidak bertobat kepada Tuhan. Silakan kau menolak Yesus sebagai juru selamat. Maka kau akan bertemu dengan kebanggaan saudara, yaitu Yudas Iskariot. Dia sekarang ada di sana. Kalau Anda sebagai fans beratnya. Oke, Mbak Tasya, selamat sore. Menurut Mbak Tasya kayak mana ini pendeta kayak gini? Sangat penjamuan. Bisa ditanggapi kenapa kayak gini minta-minta koin di TikTok nih? Mbak Tasya, belum kedengaran suaranya. Suaranya belum kedengaran. Teman-teman di tap-tap layar juga ya. Kencangkan tap-tapnya. Tasya, Dek Tasya. Halo, Adek. Iya, halo. Ya, nggak kedengaran. Halo. suara. Gitu dong. Selamat sore. Siang ini, siang. Oh iya, siang. Siap. Gimana, Mam? Tasya ini cewek atau cowok? Udah tahu nama Tasya itu cewek. Ini kalau ini cowok atau cewek nih yang lagi ngomong? Yang mana? Biasa saudara ya. Siksaan yang Ya aku cewek lah. Oh, yang lagi ngomong ini. Yang lagi ngomong ini loh, cewek atau cowok ini? Nggak tahu itu pendeta apa itu dia itu. Malu-maluin aja Kristen dia. Iya betul. Nah kan? Mana ada pendeta model begitu? ya dalam peristiwa perjamuan dia. Pendeta itu wibawa dong, berwibawa. Kalau saya kan memang bukan pendeta. Jadi saya wajar. Kenapa begini dia ini? Mana aku tahu. Minta koin terus. Apa masalahmu kau? Hah? Ada videonya, aku mau kutunjukin. Dia minta-minta koin. Biarinlah. Nggak ada urusanku itu dengan bapak-bapak itu. Halo Anso. Kok Hanso tersesat di sini? Nah itu. Hanso, kenapa kau tersesat di sini, Hanso? Kenapa saya dibilang Elia mulu? Lama-lama saya operasi muka ini ya. Dibilang Elia. Jadi menurut Tasya deh, kayak mana ini orang-orang kayak gini nih? Murid semua. Aneh aja sih menurutku ya. Masa pendeta model begitu? Iya ya, betul ya. Iyalah. Tapi lebih aneh lagi kalau kamu. Mana ada model kamu kayak begitu? Maksudnya? Lebih aneh lagi kamu. Kamu kenapa? Ya kau undang-undang saya lebih aneh lagi itu. Ya, teman-teman tap-tap layar juga ya yang di bawah ya, kencangkan tap-tapnya biar komalnya kuat. Nggak usah. Biarkan dia sepi.
murid saling tuduh menuding. Tadi ingin mengetahui siapa Beliau ini lagi bahas Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu kan disogok 30 keping perak untuk membocorkan informasi di mana Yesus berada. Aku typing tadi sama dia sama dong kayak kau. Kau kan gila koin kan? Sekarang nggak itu? Sama ini pendeta ini. yang Tuhan Kenapa pendetanya? atau Joshua apa sih? Oh, Firman Dia ini loh, ini loh. Ya, Omega kamu atau temannya Nandar ya? yang diurapi. iya. Ah, dulu dia mesianik menandar itu, Yonatan Nandar itu, dia gereja mesianik. Jadi Oh, berarti dulu Nandar aku bener, satu, bener Kristen dia ya? iya dulu dia murtad dia, biasalah itu ah. Murtad. Kita ajak kembali dia. Enggak. Iya Bang Opaliun. Sabar Bang Hanzo disapa dulu itu Opaliun Hanzo. Ya, halo Opa Liun. Shalom. Saya kan Kristen, jadi saya harus salam dong. Silakan. Tapi Fandi, Apa dulu? Fan, kamu nggak tahu kan si Tunggu dulu Bang ini? Nanda, Bang Hanzo. Ini Oh, iya, iya. Opaliun ini Kristen atau Muslim Bang? Silakan Bang. Teman-teman Kristen silakan naik ya. Nggak apa-apa teman-teman Kristen. Iya. Kristen apa dulu? Silaturahmi. Tungtung atau apa? Ya, yang Trinitas, Unitarian, Jesus only silakan. Nggak ada, Kristen itu cuma satu. Kristen Bang sejati. Ya saya tidak tahu. Bang Deborah Kristen juga Bang Deborah. Saya perempuan Kak, saya Oh, Kristen. sorry, itu iya. Oh, mohon maaf. Iya, Kristen juga ya Ibu Deborah ya. Kak, Selamat saya sore. Pandi juga Kristen sebenarnya Pandi. Kayak mana itu? Mau login dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo di tap-tap layar teman-teman ya. Dunia gempar. Terus nanti ngapain kalau saya diajak sama naik di Fandi. sini? Ya, kalian ingkilin aku ya. Bibelin aku biar Ramaikan login. aja. Bibelin aku Fandi. biar login Oh. aku. Itu bapaknya Oke, saya ngomong mau- apa Kak? Nggak kedengaran itu Ini, Kak. oh ya aku putarin dulu ya. Setan Ogaones bilang minta gift. Minta Enggak, itu pendetanya aneh-aneh sebenarnya tuh. Masa joget-joget, joget-joget nyanyi-nyanyi dia. yang ada. Dalilnya ada. Saya tidak berani memang cepat kata atau ungkapan di sini yang menyesatkan. Saya bukan orang yang bodoh. Saya takut Tuhan. Saya tidak mau binasa. Yang jelas saya tidak setuju dengan pendeta ini modelnya. Iya sih. namanya pendeta kan harusnya ya gimana ya? Harus Berwibawa pendamai sejahtera, lah. iya. Maksudnya bisa mengajar itu, ya tapi Iya. kita nggak boleh menghakimi juga sih, nggak boleh menghakimi. Iya boleh, maksudnya cuma kan loh, minta. agak Terang-terangan. gimana gitu loh, menampakkan terang-terangan. dirinya. Udah nggak Dia sejahtera. terang-terangan minta koin loh ini Pak Pendeta ini. Terang-terangan nih. Kecuali kayak saya kan bukan pendeta. Terus kalau saya joget-joget gitu ya nggak masalah. Atau saya bertingkah kayak gimana nggak masalah. Harusnya kasihkan ini toh Yohanes 4 ayat 24. Pak Pendeta, Yesus ajarkan menyembah dalam roh dan kebenaran. Cuma kan Jadi menurut susah. tanggapan teman-teman di sini, Bang Hanzo setuju nggak dengan pendeta gini? What you talking about? What you need, my brother? Wah, cucu. Iskariot. Teman-teman, saudara-saudaraku yang dengarkan khotbah saya pada siang. Ini pamannya Hanzo kalau nggak salah ya teman-teman ya, pamannya Hanzo loh ini. Pamannya siapa? Hanso. Iya, kan sama Tungtung dia. Hanso. Iya, Hanso itu kan Tungtung. Bapaknya itu. Oh, gitu ya. Ini saya dibully di sini ya. Iya betul, Tasya ya. Ditungtung kan? Iya, anaknya itu Hanso itu. Anaknya. Hanso ya. Tadi Tasya Bapakmu ini ya, dulu Hanso. pernah jadi Islam. Iya nggak Tasya? Aduh. Dia jadi apa ini? Agama apa ini dia? Ini sudah dipecat ini pendeta Ibu Darones. Kenal membangkang. Dia dulu dari Dia agama ada apa? kan. Yang jelas itu Gaya pendeta dia. Tungtung. GPDI kan? Oh, Pentakosta dulunya. Yang pasti pendeta Tungtung. Ya kayak Hanso tuh. Hanso. Iya kan Hanzo. Ini Hanzo pasti dukung nih. Enggak bisa bilang dia pasti dukung. Pendetanya kan. Apa itu? Ya tiap orang kan punya gaya ya kan beda-beda. Iya ya aja Hanso. Ah,
Hanso ini. Kayak dia begitu, nggak bisa. Hanso senang-senangin saya lah. Nanti saya undang. Ini beliau mau hadir di Komal saya nanti ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman Kristen juga mau gabung-gabung, mau komplain sama beliau boleh, silakan nanti ya. Iya. Beliau mau naik di Komal. Dia kasih naik aja Kak, kasih naik boleh Kak? Iya. Ya nanti belum sekarang belum. Nanti kita jadwalkan. Kenapa sih dibawa pada bilang bapaknya Tasya? Ini dibilang bapaknya Hanso. Kan dulu, Tasya on cam. Nanti kan mirip sama Tasya. Udah dibilang bapaknya Hanso. Tapi dia berapi-api, mungkin dia apa semangatnya 45 gitu, semangat juangnya besar gitu. Nggak tahu lah ini. Saya biasa lihat-lihat ini pendeta dia nari-nari, joget-joget gitu. Ayo, apa gitu joget-joget gitu. Kayak gimana gitu. Malu-maluin aja. Kita baru lihat ini di Komal ini baru lihat ini Bapak ini saya. Dia berarti nggak viral ya, nggak ada di YouTube. Oh, viral bu. Viral dia. Dia pun namanya siapa? Nanti coba Aku saya cari. cariin, ntar aku cariin. Sabar. Dia itu viralnya itu ada memukul istrinya gitu. Ya Tuhan, kok bisa dia pukul istrinya? Enggak ada viralnya dia, videonya viral dia memukul dia. Dia minta gift dia. Dan berkata, kau akan berlayar. Kamu bukan makananmu. Dia Namanya siapa itu? Nanti saya cari. Baromes. Masa nggak pernah lihat bu? Nggak pernah, baru kali ini saya Nah ini lihat. nih aku tunjukin lagi. Ada videonya yang real itu loh. Ntar. Kalau nggak percaya ada videonya yang real. Nih. Saya cuma sampaikan, kalau saya melayani saudara juga harus berbagi kasih, tahu diri, ya. Kasih Itu gitu. Agung loh, saya sama-sama. Ini yang dibawa ini kurang ajar semua ini ya. Bilangin Ini juga orang saya selalu Tulungagung, dibilangin saya baru Hanso, tahu ini. bapaknya Hanso. Kenapa sih bilang suaminya Tasya lah, bapaknya Tasya lah, opungnya Tasya lah. Ya itu Tulungagung saya. Ini bilang Hanso, mirip Hanso. Pak, saya ini orang Tulungagung, saya baru tahu ini orang ini. Masa? Ntar ya aku cariin nanti di Kak. rumus itu. Ini kalau dia dapat gift ini kayak gini modelnya. Aduh. Ya mirip-mirip kau lah Fandi. Gaya-gaya kau juga suka Ya nggak apa-apa lah. dia minta dapat gift rezeki. dia. Dapat rezeki, dapat berkat nggak apa-apa lah. Dia minta koin gitu dengan cara Tapi seperti malu itu. ya kayaknya kalau gitu malu lah, malu mau Iya, karena pendeta kan, bawa-bawa Iya, pendeta. kecuali kalau kita memang musisi atau apa ya macam hiburan lawak atau apa boleh ya. Enggak usah lah pakai nama pendeta gitu di depannya. Betul. Setuju. Bilang kasih nama aja kayak Pandi, Pandi Ahmad, nggak apa-apa. Kayak Edis kayak Iya, kayak Tap layar ya Hanso, juga. nggak apa-apa. Yang di bawah sambil tap layar. Kalau Itu kan lemas kurang nanti- ajar banget di bawah itu. Kenapa sih benci banget gitu sama saya? Coba lihat itu. Apa sih salah saya? Enggak aku besarin suara musiknya supaya. Enggak, kenapa itu di bawah itu? Hanzo. Malah bilang-bilang saya Mas gitu loh. Hanzo, tonton aja live ini. Hanzo. Tuh joget-joget kan? Nggak apa-apa lah. Umurnya Memang ada kayak gini ajaran memang Yesus. lagi lucu-lucunya umur begitulah. Kan umur kan kalau anak-anak masih lucu-lucu. Nah, ini kalau orang-orang tua kan biasanya udah masih lucu-lucu juga gitulah. Siap. Iya, nggak boleh lah kita menghakimi apapun yang dilakukan. Ya udahlah. Yang tapi kan kita doakan aja, doakan. iya, doain aja. Semua kan ada cara-caranya, ada yang joget-joget, ada yang marah-marah, ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang kayak Pandi begini ya, ngemis-ngemis koin begitu kan, macam-macam. Saya kasih bunga saja ya, saya kasih bunga. Pendeta yang buat kita pula yang kena framing par. Ada juga kayak Hanso baik loh dia suka sawer-sawer. Nih, silakan Apa itu? ngobrol. Bang Suma asli. Masa asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya KW deh. Saya sendiri Om. Mana coba buka open cam. Janganlah. Aja ngomong Makassar. Kemarin aku dihajar sama masa 2 wanita dihajar, dia kalah.
Aku di sini bersamamu lagi. Pegang Enggak, ah. tanganku erat-erat. Biar ku tak diambil orang. Diambil sama kucing aja kau. Saya Paman Hamso. Apa kabar? Hanso ini mau login ya? Atau masih tungtung? Suara merdu, suara merdu. Suara Hanso. merdu. Iya. Enggak. Saya nunggu ini loh dapatnya Bang Juma melawan Edis TV. Wah pasti viral itu. Sama-sama ini kan apologet yang lagi Lagi hits. lah Bang Juma. Sama Elia boleh, kalau dia sama Elia boleh. Nah, Yang kalau dong. sama Elia boleh, kalau sama pelawak Kristen mana ada teman-teman Muslim yang setuju Bang Zuma disandingkan dengan dialog sama pelawak Kristen. Itu Bang Edis tuh mantap ya, jangan. Itu mantap pelawakannya mantap loh. Ini. Oh Pelawakannya jangan. mantap. Kalau Bang Edis ini kan dia Temennya Edis orangnya itu logikanya main, banyak. bagus kalau debat. Logikanya main mati. Pasti kalau Bang Juma Ini mantap, putar-putar orang tuh mantap. Itu dia. Deborah tahu nggak? Itu Edis itu tahu nggak? Waktu Zoom dulu itu main-mainan itu dimain-mainin sama Bang Edis itu luar biasa. Kau nggak bisa lawan ya, itu Edis kan dulu kau. ya. Saya tuh Saya lihat lope-lope itu. banget dan Bang Edis tuh mantap, dia hikmat, bravo dia. Jadi dulu kan memang dia masih di Indonesia katanya gitu kan. Narasinya itu kayak nggak bisa bebas gitu. Makanya dia ke luar negeri gitu kan. Nah, makanya Padahal kalian Ya, tahu nggak ingin- Edis itu menuankan Yesus nggak Bang Andro? dia Edis itu menuankan. menuankan Yesus nggak? Kalian tahu nggak? Jangan menghakimi, jangan menghakimi. Bener kan? Saya tidak tahu. Yang jelas di luar Dia kan udah- dari apa di luar yang agama tungtung itu ada 3 itu dia. Kalau saya kan jelas Tuhanku Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan. Bukan salah Kadang satu. itu kalau Nah, ini kan- dialog ini kan diskusi entertain dengan ya. Muslim, Jadi Bang dia Juma tidak paham saya rasa Tuhan dan Allah itu dia tidak Diladenian aja paham. lah Edis itu. Karena banyak Ya udah, aku Muslim di tunjukin, dunia. aku tunjukin aja. Itu kan video lama. Kali aja itu- udah bertobat. Nah, kadang-kadang Udah debat ganti dengan dia. mereka itu gitu kak. Kadang mereka tidak paham antara Tuhan dan Allah. Jadi sering kita terjebak di kata itu. Bentar ya. Iya, Edis mungkin ya. itu kan sebelum mungkin dia Tuhan belum ya bertobat itu Tuhan kali. sama Panggil Tuhan dia, sama coba. Tuhan, Bang Tuhan Edis, sama Tuhan, ada Bang kurios, Juma nih. kurios. La 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 la. Bang Edis itu luar biasa. Jangan. Gampel Udah. gampel. Aja dia. Udah Naik di lawanan aja, Pandi aja itu. Ayo, gimana? Bahas cacing pita. Enak Ini itu, Tuhan rica-rica. mati. Aku mau tunjukin sebenarnya ada video lagi orang pikul salib. Lagi Ini ya. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan. Sama kah tidak ini kata-katanya nih? Mulut yang penuh kesombongan. Sama dengan Daniel 7 ayat 8 tadi. Lanjut. Sama ya. Ini lihat, kita lihat tanduk kecil ini. Ya, tanduk kecil ini punya mulut yang menyombong. Sama dengan Wahyu 13, mulut yang menyombong. Sama. Ya, ini. Ya, punya mata dan punya mulut yang menyombong. Anda naikkan, Anda turunkan, Anda kick, Anda naikkan, Anda itu kena kecil. Tidak ada Kau lihat moral. dulu, orang masih mau bicara ini. Izin host. Silakan manajer. Sebentar Pak Bipo. Sebentar Pak Pendeta, silakan Pak Di. Ya, anda kick, Anda turunkan, Anda kick, Anda Anda naikkan. tunggu Anda dulu, kurang. mute dulu. Kalau nggak saya turunin lagi. Gantian dulu. Kalau nggak saya turunin lagi. Bahkan mungkin Kan jadi gampang banget dibersihkan. langsung di tap biar komalnya kuat.
Wah, kayak mana ini kalau kayak gini? Itu nggak ada ucap cuap-cuap yang lain, langsung tumbang. Silakan teman-teman Kristen di tap-tap layar. Parah. Ayo, kencangkan tap-tapnya yuk, ayo, bisa yuk. Ayo kita live kembali. Teman-teman yang baru bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister, Aki and Ukhti. Jangan lupa dikencangkan tap-tap layarnya. Yang di YouTube juga standby. Tenang kalian, masih banyak akun. Gak ada cara lain. Gak bisa diskusi lagi teman-teman Kristen ku tengok ini. Hanya kayak gini caranya. Gak ada cara lain lagi ku tengok. Ya semangat lah untuk teman-teman Kristen ya. Parah. Ayo dikencangkan tap-tap layarnya. Kalau mau diskusi aja teman-teman. Nggak usah kayak gitu caranya. Ayo dialog kita dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Kita di sini lagi teman-teman sekalian. Tadi uji coba, ternyata kita kena smash. Ya, masalahnya hari ini banyak yang lagi berkabung atas meninggalnya. Yang meninggal ini apa? Pencipta atau ciptaan sih? Tunggu. Ciptaan dong, ciptaan. Oh, ciptaan yang meninggal, bukan pencipta. Bukan dong. Ntar aku pasang Anda ya. Yang mati itu ciptaan. Siap. Yang mati ciptaan. Pencipta atau ciptaan nih? Ciptaan dong. Ciptaan. Ya syukurlah kalau yang mati itu ciptaan, kirain pencipta. Gawat kalau yang mati pencipta. Ini seperti apa jadinya kalau pencipta yang mati? Aduh, parah ini teman-teman. Tadi ada yang lucu loh. Saya sempat melive-kan tadi prosesi, apa itu namanya, prosesi. Udah kami putar tadi kan, udah kami putar. Keren memang. Ada yang mana, Dek? Romawi. Jauh kali udah di Indonesia. Datang mereka. Lawajang. Agak bukan itu. Poinnya pada saat digiring sembahannya, tiba-tiba ada ambulans. Minggir mereka, iring-iringan Tuhan minggir. Ambulans melewat. Saya tertawa sendiri. Loh kok bisa ambulans lebih hebat daripada sembahan ya? Minggir Tuhan. Alamak. Nah yuk saatnya kita mikir teman-teman sekalian. Semakin mereka mempublish prosesi-prosesi seperti itu, semakin membuat kalangan-kalangan mereka sendiri yang menggunakan akal akan goyang. Loh kok bisa kayak gini? Kok bisa ya? Ini yang membawa salib ini Tuhan atau bukan Tuhan sih? Yang dibunuh ini Tuhan atau bukan sih? Nah itulah. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini nanti akan muncul. Pemikiran seperti ini nanti akan muncul. Belum lagi ketika tadi saya melihat ada hujan, ada petir dan seterusnya, Tuhan kebasahan, nanti kena flu, ada beberapa jam kemudian dia pingkul salib, mungkin dia lapar, haus. Nanti orang berpikir, habis ini yang berlakon sebagai Tuhan makan berapa bungkus nasi dos, kan gitu ya. Itu nasi bungkus, terus minumnya minum apa, kok gitu kali, kan gitu ya. Orang pasti mikir, loh ini zaman modern kayak begini kok masih bisa kayak gini diterima. Padahal kebenaran ilahi itu tidak akan tergerus oleh zaman, tidak akan tertinggal oleh perkembangan modernisasi. Nah yang kayak gini ditampilkan di tahun 2025, alamak akan menggugah pikiran. Terkecuali memang pada saat pembagian otak kita tidak hadir, maka otak kita tidak nalar. Tapi kalau orang masih menggunakan akal, kurasa enggak deh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki and Ukhti yang sudah join, yang sudah bergabung, jangan lupa dikencangkan tap-tap layarnya. Ini aku besarin dulu ya, supaya teman-teman tap-tap layar dulu. Silakan teman-teman Kristen juga yang mau mungkin bisa menjelaskan ya. Sebenarnya yang mati ini ciptaan atau pencipta sih?
Teman-teman Kristen silakan tunjukkan kepada kami bahwa yang mati itu pencipta atau ciptaan. Untuk Sukron, Teh Amelia, untuk Pendeta Daromes, teman-teman nanti ya, insya Allah beliau itu nanti Bang Zuma kita undang supaya beliau nanti Bang Zuma yang jadi penanya Muslim ala-ala kan pura-pura kan. Iya. Kena coba nanti. Tap-tap layar juga teman-teman, kencangin tap-tapnya. Silakan teman-teman Kristen yang mau dialog, kirim permintaan. Tadi di video itu kulihat gimana ya? Mereka harus apa ya? Mereka harus menangis kah? Atau Iya, ada mereka harus tangisan. happy gitu? Betul kan, ada tangisan tadi ku dengar itu di video itu. Iya, kenapa harus menangis? Iya, padahal kan dosanya ketebus. Harusnya kan senang. Iya. Kok nangis? Kalau manusia yang mati, ya pantaslah nangis. Namanya manusia kan ya. Tapi kan masalahnya ini Tuhan. Seibarat kalau ikan yang berenang di samudra luas tanpa tabung oksigen, itu mah biasa aja. Karena memang habitatnya kan ya. Tapi kalau manusia yang renang di samudra luas berhari-hari tanpa oksigen, itu baru luar biasa. Jadi kalau Tuhan yang mati, Tuhan mikul salib, Tuhan kayak gitu ya, apa sih itu? Itu kan bagi Tuhan bukan sesuatu yang hebat kali. Ya kan ya. Tuhan itu maha kuasa. Jadi kalau kayak gitu-gitu ya cemen bagi Tuhan. Yang masalah itu kalau ada ayam berbicara. Pada hari Minggu ku turut kakek ke kebun. Ayam jantan nyanyi. Nah itu baru hebat. Tapi kalau Tuhan pencipta langit dan bumi mikul salib, ya bukan sesuatu yang luar biasa menurutku. Bukan. Yang luar biasa itu kalau murni manusia menyerahkan nyawa untuk manusia, itu baru pahlawan. Tapi kalau Tuhan dianggap menyerahkan nyawa, ya namanya Tuhan menyerahkan apa saja bisalah Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang istimewa menurut akal, hukum akal. Jadi ngapain nangis? Harusnya salto bahagia, tepuk tangan untukmu. Itu pandangan kita karena itu mereka publish, ya artinya mereka mempublish keadaan itu. Ya siap menerima kritik, saran, masukan, tanggapan, penilaian orang-orang di luar mereka. Karena itu area publik, artinya bukan cuman saudara Kristen yang ada. Apalagi di live kan, seperti itu kan. Ya siap-siap aja kemudian orang berkomentar tentang apa yang mereka pertontonkan. Orang pasti bisa berpikir kalau memang begini keadaannya, kena hujan, ya Tuhan bisa jadi kena flu kan gitu ya. Pakai sendal jepit, bisa aja kalau misalnya tiba-tiba ada huru hara, lari, sendal kemudian nyangkut, bisa aja putus kan gitu. Jadi di mana pengakuan Yesus Yohanes 16 ketika roh kebenaran itu datang, maka roh kebenaran akan mempertontonkan kemuliaanku. Mereka, roh kebenaran ini akan memuliakanku. Tapi yang kayak ini yang dipertontonkan tadi, mulia enggak itu ya? Mulia enggak ya? Agak. Oh, kirain mulia. Ini Bang Zuma nggak apa-apa diputar ulang ini videonya. Maksudnya kan ini lagi live YouTube. Nggak apa-apa diputar ulang. Boleh supaya kita lihat, supaya otak ini berpikir gitu ya. Siap. Ntar aku putarin. Karena mereka pertontonkan ya untuk dikonsumsi ya, kita reaksi nggak apa-apa. Itu kan tujuannya untuk mereka pamerkan, perlihatkan. Wajar kalau kita kemudian tanggapin.
Ini ya, Iya. ada musik. Gimana ini Kanda? Matikan aja musiknya, Dek. Kita cuma lihat aja. Nanti Bang Zuma yang jelasin kan, Bang Zuma yang ini kan. Nah, Ya cuma nggak ada yang perlu dijelaskan. Harusnya motor-motor ini dipindahkan karena zaman itu nggak ada motor. Iya kan? Nggak ada mobil. Nah, nggak relevan, sudah nggak cocok. Coba kita lihat dengan kondisi hari ini. Dengan kondisi hari ini. Ini ceritanya kita sedang nonton Tuhan datang ke muka bumi dan diperlakukan kayak gini. Ini masih cocok nggak kira-kira dengan zaman sekarang? Kira-kira pandangan kalau kita netral nih melihat keadaan ini cocok nggak dengan keadaan yang sudah begitu canggih tapi ada yang kayak gini nongol? tidak cocok. Ini kok nongol tiba-tiba orang nanya itu apa? Itu peragaan apa? Oh Tuhan maksudnya apa? Pencipta langit dan bumi yang begitu canggih, yang begitu hebat, luar biasa, lagi berpijak di bumi, berjalan membawa kayak begini. Ini menurut akal sehat masih cocok nggak kira-kira ini? Dan ini kalau dilakukan di tempatnya misalnya di Yerusalem atau di Israel, kira-kira tanggapan orang-orang di sana itu apa? Melihat ini cara-cara kayak gini, menurut orang Yahudi ini apa? Cara apa ini? Pagan, Paman. Kira-kira orang Yahudi terima nggak ini? Nggak bakalan. Nah ini, jadi prosesi-prosesi upacara-upacara yang ditolak di Yerusalem atau di Israel justru dipamer di sini. Saya masih lihat yang viral itu ada yang bawa salib diludahin, ya, mandi ludah. Jadi di sini jadi kebanggaan, tapi mohon maaf ya, sesuai dengan ini kan sekarang zaman digital ya. Jadi kalau di sini mereka masih anggap sebuah kebanggaan, tapi di sana malah mohon maaf dinistakan, dihinakan. Dan ini udah nggak relevan menurutku ini nggak relevan karena kita kan mereaksi apa yang mereka pertontonkan karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Salah sendiri ngapa dipamer hal-hal kayak gini kan ya. Tadi yang saya lihat itu yang live berjam itu yang nonton paling cuma 70, 80. Kemana yang lain? Yang notabene-nya mereka punya kegiatan agama, kenapa nggak nonton? Harusnya ini kan mengheboh ini. Harusnya mengheboh, yang nonton itu 500 juta harusnya nonton. Karena mempertontonkan ya sesuatu yang menurut saudara kita itu iman mereka, Tuhan dan seterusnya. Ini kayak gini nih. Ini masih relevan enggak ini yang kayak gini? Mana ini? Kalau si Pitung mungkin sejarahnya si Pitung mungkin diceritakan kembali, mungkin orang masih oh ini sejarah kita gitu kan, atau apa pembantaian para jenderal dipertontonkan parodinya dan seterusnya, mungkin masih ini. Tapi ini parodi pencipta langit dan bumi nusul di bumi lalu dianiaya oleh ciptaannya. Saya rasa sih ini nggak bisa diterima oleh akal, kecuali percaya doang seperti itu. Dan yang kayak gini-gini ya harusnya dipikirkan lagi deh untuk kedepannya mau dipertontonkan ke halayak banyak. Harusnya yang kayak gini di internal aja, di dalam rumah ibadah aja, di halamannya. Karena aduh, nggak cocok banget gitu loh ya dengan akal sehat, dengan kehidupan manusia, dengan fitrah manusia, nggak cocok banget gitu loh. Tapi kita tetap hargai, itu kepercayaan saudara kita. Kita hanya diberi ruang untuk mereaksi karena mereka mempertontonkan, artinya dia siap untuk dikomentari kan gitu ya. Ini harusnya kan yang dipayungin Tuhan, kasihan. Ada peringatan, jadi kita stop dulu. Ada yang panas di bawah Majang. Ini maksudnya untuk
memamerkan kembali apalagi yang mau dipamerkan gitu ya. Sesuatu yang miris kok dipamer kayak gitu ya. Dipamer. Harusnya kalau mau ini cobalah yang terangkat ke langit. Nah itu bagus, kurasa lebih bagus kalau bisa mereka menerima saran ke depannya yang terangkat ke langit aja atau yang dari kubur. Jadi ada yang masuk ke kubur, tapi betul-betul 3 hari 3 malam di dalam kan gitu ya. Nanti pas hari Minggu kita tonton, semua orang nonton, tanahnya retak, kemudian gempa terjadi. Ya gempanya dibuat-buat aja nya kan. Bisa tuh buat yang kayak gitu. Habis itu muncul tangan dari kubur, nisannya terlempar, tangannya keluar lebih dulu, habis itu kepala, habis itu badannya berdiri, kan gitu ya, jalan di atas air dan seterusnya, kayak gitu-gitunya bagus. Mungkin bisa jadi tontonan yang menghibur. Habis itu pakai helikopter, ada tali diikat. Nah, jadi helikopternya itu terangkat ke atas sampai benar-benar hilang gitu ya. Nah, cuman yang saya khawatirkan kalau aktornya 3 hari 3 malam dibawa kubur ya mati beneran. Nah itu mungkin lebih menarik tuh. Mungkin semua agama akan menunggu momen-momen itu. Ayo yuk kita nonton karnaval, pertunjukan Tuhannya saudara kita Kristen dibunuh, masuk ke kubur. Nah yang seru itu detik-detik dia bangkit, kan gitu. Terus nanti diperhatikan lagi dia tembus tembok, kemudian diperhatikan juga dia merubah air jadi anggur. Nah yang paling endingnya itu pada saat Tuhan makan ikan goreng, kan gitu. Dan juga bagus kalau sinopsisnya itu dimasukkan usia 8 hari disunat. Ya yang kayak gitu-gitunya, jangan yang menderita-menderita kayak tadi kan. Kasihan kali lah. Kasihan kali lah. Kayak gitulah sarannya saya ya sebagai apologet Islam. Kalau bisa saudara-saudara panitia nanti dibuat yang lebih bagus cerita, bukan lebih bagus, cerita yang episode yang berbeda gitu loh. Jadi pada saat dia dikubur, terus ada yang keluar dari kubur, habis itu bisik, kepada aku telah diberi kuasa di langit di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah kayak gitu-gitu. Ya kan ya, terbang ke langit. Nah itu baru keren gitu loh. Ya carilah yang kurus-kurus, yang kayak Pak Bom helikopternya yang jatuh nanti kalau Pak Bom terangkat ke atas. Ya, jadi kita tunggulah mungkin tahun depan. Ini masukan buat teman-teman panitia yang bikin acara apa nama? Ini acara apa namanya? Acara apa namanya ini? Ini acara apa? Acara apa ini namanya? Maksudnya ini tontonan apa? Maksudnya apa tontonan ini, apa itu? Dan ya maksudnya apa tontonannya ini apa? Maksudnya apa? Pesan apa yang mau bagaimananya gitu ya maksudnya gimana ceritanya? Lalu bagaimana keadaannya si ibu, anaknya digituin, perasaannya ya gimana? Anakku yang Tuhan mati dan seterusnya kan. Ya ini harus dibuat cerita yang jauh lebih menarik lagi kan gitu ya. Dibuat lebih menarik lagi. Kalau bisa betul-betul ditampar, ya betul-betul diludahin gitu. Kan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang percaya Yesus ada dalam dirinya, dia harus hidup sama seperti Yesus. Ya minimal yang pura-pura jadi Yesus ini betul-betul hidup sama seperti Yesus. Diludahin. Saya sih titip dahak kalau memang itu bisa terjadi, ya titip dahak biar flu dulu dan diludahin kan gitu, tampar pakai pentungan segala macam biar lebih simpatik gitu loh, lebih kena, orang terharu gitu. Oh kodong kemasiannya kan gitu, orang Aku terharu. request Bang Zuma ya, kalau soal nampar nanti Bang Blender yang tampar supaya bunyinya ketapa. Iya gitulah.
atau datangkan sutradara film Indosiar kah atau apa supaya bisa men-setting ceritanya biar kita lebih apa namanya itu ya, lebih syahdu apa lebih hikmat ya dalam peragaan parodinya gitu teman-teman. Saya tadi antara mau tertawa dan apa ya sedikit mau kentut juga nonton. Lama tadi saya nonton. Nah, mau menangis kah, mau tertawa. Tapi kebanyakan saya nontonnya malah terkentut-kentut saya lihatnya. Saya tidak tahu, saya habis kata-kata mau ngomong apa melihat keadaan seperti itu. Ini apa ini? Ini maksudnya yang digiring ini pencipta atau ciptaan sih digituin? Maksudnya apa sih? Paman, apa? Ini apa? Maksudnya gimana? Maksudnya Tuhan digiring gitu Tuhan atau ciptaan Tuhan? Maksudnya gimana? Iya. Doi bingung. Gimana ini? Ini maksudnya apa? Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan atau bagaimana? Maksudnya yang digiring untuk dibunuh ini apa? Pencipta atau ciptaan? Ya apa? Maksudnya gimana? Yang pesan yang ingin disampaikan apa? Tuhan mati, pencipta mati gitu. Ya apa mau aduh, pusing juga saya. Habis kata-kata saya melihat itu nggak bisa, bingung saya. Karena saya orangnya selalu berlogika ya kan ya. Ini maksudnya apa? Saya pandang dari sudut kiri, kanan, depan, atas, bawah. Maksudnya pesan apa yang ingin disampaikan gitu loh. Ini apa maksudnya mau ngapain? Maksudnya apa? Ada nggak yang bisa jawab? Tuh maksudnya dipertontonkan kayak gitu itu tujuannya maksudnya apa? Kalau di internal mereka kan enggak apa-apa lah ya kan ya. Karena itu tapi ini dipertontonkan untuk kita juga. Tujuannya apa gitu loh? Maksudnya mau pamer Tuhan dibantai atau apa? Ayo naikkan dulu teman-teman kita yang Kristen. Saya mau tanya sama mereka, serius ini pertanyaan. Saya bingung. Mau antara mau sedih, tapi juga ada lucu-lucunya sedikit. Mau terharu tapi stok persediaan air mata udah habis. Bingung saya. Mau nangis atau mau tertawa atau gimana ini? Bingung. Ujung-ujungnya yang aktornya tadi yang enak. Kita yang bingung antara tertawa dan bersedih. Tapi yang aktornya enak terima amplop mungkin. Ya, yang bingung yang nonton kayak saya mah tiba-tiba nonton putar TikTok kok ini semuanya dipamer kok apa maksudnya gitu loh. Kita antara dan sedih, antara senyum ketawa kecil dan sedih juga bingung. Tapi untung aku terhibur. Ujung-ujungnya yang kehujanan ini pasti dapat amplop lah minimal nasi bungkus 2 kan gitu. Tapi biar bagaimanapun aku juga punya perasaan loh. Lihat yang kayak begini. Sisi pink aku keluar loh. Sedih. Terhalu. Pingin marah tapi lupa caranya. Naikkan teman-teman kita biar bisa menghibur. Tapi saya ya serius, Agus juga sedih. Saya serius bingung loh teman-teman. Ini apa maksudnya dipertontonkan kayak gitu? Mau menuai apa gitu? Simpatik. Biar banyak orang yang murtad dari Islam masuk menjadi pengikut Tuhan yang digituin gitu maksudnya. Atau maksudnya apa gitu?
Iya, kalau dipertontonkan menurut saya Gurunda itu lebih apa ya? Lebih membuat umat-umat selain Kristen itu jijik melihat itu kok kayak gitu. Iya pastilah. Iya iyalah. Apa coba yang kayak gitu-gitu itu dipamer itu maksudnya apa? Apa coba di situ maksudnya mau ngapain? Mau apa? Ah udahlah capek aku mikirnya. Betul. Iya, ini ada Lucinta Luna. Asli. Waalaikumsalam. I love you Bang Zuma, I love you. Ah, masya Allah orang lagi bersedih. Orang lagi bersedih loh Mbak. Mbak ini Bang Zuma, I love you. sesama wanita ngapain sih kayak gini amat? Jangan dong. Kalau Mbak ini serius ke rumah aja, temui Babe. Takut Bang, takut. Enggak loh. Babeku baik. Ya, ini pendosa selamat sore. Turun dia. Saudara Lucinta Maya ini apa? Manusia kah? Manusia lah Bang. Oh, masya Allah. Tadi kirain oka-uka. Dari mana? Apa Bang? Dari mana? Semarang Bang, Oh, Semarang. dari kemarin. Mau kemana? Mau nemuin Bang Zuma. Oh. Iya. Dari sekte mana Mbak Lucinta? Muslim Bang, Muslim. Muslim tuh. Tapi kok aura-aura alam kubur? Oke, Bang Jingga. Selamat sore Bang Jingga. Kristen atau Muslim? Sorry, saudariku Lucinta Maya, saya bercanda. Ya, Bang Jingga, monitor Bang Jingga. Kristen atau Muslim? Maaf ya. Oke, terakhir ya. Bang Jingga, kalau hanya mute, ini saya turunkan. Bang Jingga, Kristen atau Muslim, Bang? Oke. Tuh malas. Orang yang lahir dari kerangka kepiting, gitulah gayanya. Dek, saya ibadah dulu 10 menit sampai 15 Siap menit kan? ya. Siap. Ya, saya mau berdoa untuk tetangga kita ini. Mudah-mudahan diterima arwahnya di sisi Tuhan. Baik, Anda siap. Ya teman-teman, siapkan mulut Anda. Saya akan muncul lagi, saya akan hadir lagi. Mulutnya disiapkan, tulang rahangnya utamanya. Kita akan tertawa bersama nanti. Ada? Sementara saya ibadah dulu ya, doakan kita semuanya. Yuk lanjut. Ya, teman-teman izin dikencangkan tap-tap layarnya. Kita kecilin dulu Bang Zuma. Kita tunggu teman-teman Kristen juga naik. Izin yang naik itu teman-teman Kristen dulu ya, biar terjadi dialog. Teman-teman ini saya besarin layar saya supaya di tap-tap layar juga ini ya. Izin kawan-kawan Kristen dulu yang naik ya, biar dialog ya. Kawan-kawan Muslim standby dulu di bawah. Bang Musin ini Kristen atau Muslim Bang? Oke, panggilan kedua. Bang Musin, Kristen atau Muslim? Oke, Raidalah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kristen atau Muslim? Bunga, Kristen atau Muslim Bunga? Selamat sore. Sore kepencet Bang. Oh, Maaf. kepencet. Oh ya, izin saya turunkan ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raidila, panggilan kedua. Jangan di-mute, ngomong. Kalau nggak ngomong, diturunkan. Itu resikonya, silakan. Oke, silakan teman-teman Kristen. Kirim permintaan. Standby ya, yang kawan-kawan Muslim. Di tap-tap layar biar komalnya kuat. Udah aku jambas si Ucok, nggak mau naik dia. Nah, berisik lagi tempatnya. Bang Suhendri, Kristen atau Muslim, Bang? Muslim Bang. Oke, di bawah aja ya teman-teman Muslim ya, izin ya. Apalagi kalau lagi bising-bising tempatnya, jangan paksa naik.
standby aja dulu di bawah ya. Ya apalagi yang kalau ribut-ribut karena banyak teman-teman yang live YouTube. Makanya di tap-tap layar juga ini komalnya biar kuat. Silakan sambil menunggu Ustadz Alif juga. Oke, selamat pagi Bang Kawau. Oke, bising, izin ya, nggak menjawab juga. Silakan yang teman-teman Kristen ya. Yang Kristen dulu, yang kawan-kawan Muslim jangan naik. Biar bisa dialog kita sebentar, gitu. Standby dulu kawan-kawan Muslim. Yang kawan-kawan Islam. Nah, kepencet lagi mungkin ya. Ini kepencet atau kayak mana Bunda? Bunda Maryam Arta. Selamat sore. Ya Bun, ada yang bisa dibantu Bunda? Oke, di bawah standby. Kawan-kawan Muslim, izin standby. Kalau bisa standby dulu kawan-kawan Muslim di bawah, biar teman-teman Kristen yang naik. Ini saya sudah besarkan layar saya. Kalau mau di tap-tap, jangan di tap-tap yang di kotak kosong ini. Tap-tap layarnya itu di kotak yang besar ini nih, yang saya besarin ini. Kotak sebelah kiri. Yang ada tulisan Fandi Ahmad. Ini yang di tap-tap. Biar tidak naik begitu. Jangan tap-tap yang di sebelah tempat lain. Itu akan terkirim permintaan naiknya gitu teman-teman. Supaya tidak salah pencet. Bang Joni Ardiarto, selamat sore. Muslim Kristen Bang. Oke, turun. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Yang Kristen ya. Kalau mau dialog nggak usah takut, santai aja kita. Ini kebetulan masih hari berkabung Tuhannya Kristen. Ada pertanyaan dari guru kita tadi bahwa itu sebenarnya kayak mana konsepnya? Apa motivasinya? Apa tujuannya? Sehingga dipertontonkan di publik, di tempat umum. Silakan mungkin teman-teman Kristen yang bisa menjelaskan apa motivasinya, ada apa tujuannya diperagakan, dibuat kolosal sampai ada kayak gitu di publik, di umum. Apa tujuannya, apa motivasinya? Silakan teman-teman Kristen bisa mungkin menjelaskan. Kirim permintaan aja. Tadi Tasya sama Hanzo kemana ya? Ntar di-share dulu ya. Tasya, Hanzo. Pak Pendeta juga Petrus ini nggak kesini juga, udah lama. Iya, tiba-tiba tumbang komal kita tadi, Alak Majang. Evo. Silakan Bang Ucok, naik aja Bang, nggak usah ketakutan di bawah. Aduh, kayak mana ceritanya itu kalau kayak gitu? Silakan Bang Ucok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pasukan Api. Yang Muslim juga yang lain dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang baru join. Silakan, gak usah takut-takut amat ya dialog sama Bang Zuma ya teman-teman Kristen ya. Kalau memang tidak mempunyai kapasitas ilmu, gak apa-apa bertanya aja. Nanti dikomparasikan juga sebentar kembali gitu loh. Ke Bibelnya juga biar teredukasi, biar belajar juga gitu teman-teman. Dia dikencangkan tap-tapnya, terus love orange-nya gitu. Yang di YouTube standby ya, sabar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau sore gini teman-teman Kristen itu pada ya tahu kan kalian kan lagi ke rumah-rumah ibadah mereka untuk mengenang, untuk bersedih atau bersenang, entah kayak mana mereka ini, sedih atau senang. Kita tahu kan biasa kalau apalagi kalau di Medan itu kan, itu lagi mutar-mutar, ada gelas di tengah dengan botol-botolnya kan kayak gitu. Ada gonditnya ya, kita tahu kayak gitu. Lagi apa ya? Memeriah entah apa, sukacita kematian Tuhan atau kayak mana, suka-suka mereka lah
Mungkin ada yang kayak gitu. Entar lagi sebentar ini ada yang naik lagi nih nanti. Lagi oleng naik di Komal Diskusi seperti biasa. Silakan teman-teman Kristen. Jadi Komal yang pertama waktu kita live yang 05 itu ditumbang karena dibatasi ya kita waktu itu ya. Ada pembatasan, nggak boleh menaikkan orang waktu itu. Jadi tiba-tiba terpental semua. Guru-guru kita yang lagi ada di atas itu terpental semua waktu itu. Tapi masih bisa live. Live masih bisa tapi terpental. Gitu. Akses multigasnya ditolak sama TikTok. Nah ini sekarang sudah bisa alhamdulillah. Nah nih. Bisa nggak ya? Nah itu kan belum bisa naik. Belum bisa kirim permintaan. Akun 05. Oke. Silakan teman-teman Kristen yang mau santai-santai, bincang-bincang. Kalau ndak ada ya nggak apa-apa. Nanti kita carikan Komal yang ada ini, yang ada otennya. Bang Rizwan, silakan Bang. Nah, wassalam. Iya, Bang Rizwan ada keperluan apa Bang? Islam atau Kristen? Assalamualaikum, saya Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Saya mau bertanya nih. Mau tanya tentang apa Bang? Tentang ilmu agama sih. Oh iya, nyimak aja di bawah Bang ya, Bang Rizwan ya. Ini Komal Diskusi Lintas Agama, perbandingan agama. Nanti kalau ada guru-guru kita yang sudah standby, bolehlah Anda naik. Oh iya. Makasih Bang Rizwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi juga untuk kawan-kawan muslim. Jadi kalau komal-komal seperti ini Komal Diskusi Lintas Agama, perbandingan agama. Ada komal-komal khusus kajian Islam, nanti teman-teman muslim boleh ke sana. Nanti kawan-kawan muslim cari komal-komal yang ada komal kajian Islam, lalu silakan naik bertanya di sana. Kalau komal-komal kayak gini ini diperuntukkan khusus untuk diskusi lintas agama. Tetapi kadang-kadang boleh juga kalau ada kawan-kawan muslim yang hendak naik bertanya. Cuman sekarang kita lagi prioritaskan teman-teman Kristen supaya terjadi dialog. Gitu teman-teman. Ada Ustadz Hanafi, ada Abu Yastrong, ada Ustadz Alif. Tapi kami lebih memprioritaskan kawan-kawan Kristen. Kawan-kawan Muslim kan tempat belajarnya banyak. Apalagi Indonesia kita ini mayoritas Muslim. Gitu teman-teman. Kita mayoritas Muslim. Otomatis banyak yang bisa kita bertanya sama mereka. Sama kawan-kawan kita Muslim. Ustadz-ustadz kita, ulama kita, guru-guru kita gitu teman-teman. Untuk komal diskusi lintas agama, mohon teman-teman perhatikan juga ya. Banyak komal-komal yang bisa untuk kawan-kawan muslim bertanya. Nggak usah naik buang waktu di sini. Kasih kesempatan teman-teman Kristen supaya bisa belajar. Begitu teman-teman. Kalau mau sapa-sapa boleh. Silakan. Ini terpencet lagi mungkin ini. Ya, doa ibu selamat sore. Kristen muslim. Yang namanya kutus-kutus itu bicara. Bunda Intan, Kristen atau Muslim? Oh Muslim ini. Salah tekan ini, salah pencet ya. Izin saya turunkan. Teman-teman Kristen kalau ada yang mau naik, ada berkenan naik, silakan kirim permintaan aja. Nggak usah takut, silakan. Kemarin banyak. Mungkin karena kita ganti komal, ganti live, makanya mereka nggak dapat live kita. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz Alif kayaknya masih live ini ya. Ntar saya cek dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang dari Selangor, Malaysia. Ya, kasih kesempatan teman-teman Kristen ya, kawan-kawan ya. Yang kawan-kawan Muslim izin standby dulu. Biar terjadi dialog. Ada ya yang teman-teman Kristen. Ini ada Kusuma. Kusuma kayaknya Muslim ya. Izin kalau bisa standby dulu kawan-kawan Muslim ya. Jangan kita ulang-ulangin terus. Ustadz Alif masih sama Jeff Colby. Hanya Jeff Colby juga otennya. Oke, yang kepencet diturunin. Punah. Ya, assalamualaikum Bang Bravo. Kepencet bang. Oh ya, siap. Waalaikumsalam. Izin Bang ya, saya izin turunin. Nah. Pencet bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sabar ya kawan-kawan Muslim ya. Tapi kalau misalkan ini nih di tap-tap layar dulu, saya besarin. Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Lovely. Ya tadi ada loh, tapi mereka hanya attack Komal, nggak mampu dialog lagi tadi. Tadi ada berapa Kristen yang naik itu, 3 kalau nggak salah. Tapi nggak mampu lagi untuk dialog, saya perhatikan. Cuman mau ngetek Komal aja. Rata-rata kayak gitu sekarang. Mampunya kayak gitu, karena nggak bisa lagi dialog. Gitu teman-teman. Bang, di daerahku ada kristenisasi dengan cara hamilisasi. Ya, itu sering terjadi loh teman-teman ya. Itu sering kali terjadi itu. Kristenisasi dengan cara menghamili. Sangat sering. Ya udah, mungkin gini ya. Sebelum ada teman-teman Kristen... Oten lagi pada sibuk ngumpetin telur-telur buat acara besok. Aduh. Nggak majang. Ya udah teman-teman Muslim lah, silakan kalau mau naik dulu kawan-kawan Muslim. Nanti sebentar baru kita naikkan teman-teman Kristen. Kalau sudah ada izin ya. Ini saya pakai pola kayak gini. Kalau ada teman-teman Kristennya, kawan-kawan Muslim izin saya turunkan. Kalau belum ada nggak apa-apa kawan-kawan Muslim dulu naik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Felix, Ustadz Felix ya? Abang aja, panggil abang aja Bang Bandi. Siap. Bang Blender, gimana kabar? Bang Blender, assalamualaikum. Asli nggak ini? Asli itu Bang Bandi. Coba, woi. Oh palsu ini. Masa asli kayak gini? Cinta love. Woi. Hei. Woi. Hei. Asli nggak? Oh asli. Khotbah dulu dong. Bang Blender khotbah dulu. Ini. Hah? Berbuka ini. Sebelumnya mengucapkan turut bilang kesungkawalah atas kematian Tuhannya Kristennya kan. Itu dulu. Ya, turut bela sungkawa atas kematian. Permasalahannya nggak tahu pula ditentukannya ini. Dari manalah mereka tahu ini kalau tanggal dan ketentuan ini kematian Yesus ya kan? Nah, aku pening kalau ditanya Oten dari mana kau tahu? Siapa lah yang ngajarkan? Iya kan? Siapa yang ngajarkan? Sedangkan datanya pun tidak ada. Yesus matinya tanggal berapa? Bangkitnya tanggal berapa?
Yang benar lah dibilangnya kan, bangkit dari kubur kan hantu. Coba bangkitnya dari ketiga, besoklah mereka pesta ya kan. Aduh, aku kadang-kadang beda kalau kita kan Islam jelas ya kan. Ketika bulan Ramadan itu Menteri Agama mengumumkan melalui hilal, nggak boleh sembarangan, ada dari langit dan bumi. Begitu juga Lebaran, Menteri Agama mengumumkan dari hilal. Ada berita langsung dari langit lah Bang Blender ya. Ada berita langsung dari langit itu tanda bulan ya. Kalau Kristen apa tanda-tandanya Kristen kira-kira? nggak ada. Coba lah kita kan dari tanda-tandanya ada. Itu buktinya apa? Allah lah itu pencipta langit dan bumi. Dialah penguasa langit dan bumi. Makanya ditentukan dari langit dan bumi. Nah itu. Kalau kami kan jelas Islam, sholat kami juga ditentukan dari langit dan bumi. Ketika Allah memerintahkan kami untuk melaksanakan sholat, ditentukan dari langit dan bumi juga. Kan begitu. Ini Oten, coba dari mana lah kalian tahu tanggal kemarin tuh? Hah? Ada nggak datanya? Nggak pernah kalian berpikir. Dari mana? Ditelusuri kenapa dulu Ten ditelusuri? Biar supaya jangan salah. Nanti kadang-kadang kami nasihatin, malah kalian lebih marah lagi, merasa sok tahu. Kadang-kadang aku pening juga nengok kalian ya. Tetap kami juga disalahkan. Mentang-mentang kami beda iman, disalahkan kami. Lagi joget. Sapa dulu Bang Blender, mungkin ada ya. User. Selamat sore Bang. Sore Bang. Ya, sebentar ya Bang ya. Ini Onal 96. Ntar Bang User Kristen ya Bang User? Kristen, nampak dari suaranya ya kan? Nampak halak Batak. Onal. Dari baunya bau pasca. Lanjut. Kalau Lebaran kenapa harus ngeten bulan Bang? Kalau bulan nanti udah hilang, nggak Lebaran lagi tuh ya? Bukan hilal, itulah ditentukan dari langit dan bumi. Itulah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak bisa sembarangan bos. Menteri Agama pun nggak bisa sembarangan menentukan. Kenapa harus bulan ditengok-tengok Bang? Jadi kalau bulannya gimana? Itulah artinya jadwal ibadah karena Allah pemilik langit dan bumi. Nggak bisa. Nah sekarang ku tanya, kalian dari mana tahu ini pasca ini? Dari mana? Bukan. Itulah jawab dulu. Kenapa harus bulan diketen-keten, diteropong-teropong? Bulan diketen dia. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia menentukan. Ada dalilnya itu Pak? Adalah. Di Quran? Iya. Ada HP-mu 2? Buka dalilnya. Ada HP-mu 2? Maksud saya, bukan. Enggak saya salahkan Quran kalian, tapi cuman agak lucu masa mau Lebaran harus. Ya kita bicara dalil. Enggak. Sekarang begini, itulah buktinya Allah yang memiliki langit dan bumi itu. Ada satu cerita Bang. Katanya bulannya dimakan naga. Jadi kalau dimakan naga bulan kalian nanti nggak Lebaran. Jangankan bulan, gini sebentar. Jangan kok bulan ya. Naga saja pun takut sama aku naga. Cemana pula bulan mau takut? Naga saja takut sama aku. Bukan. Naga saja takut sama Saya salahkan cuma agak lucu aja. Asal mau puasa sama mau Lebaran, teropong-teropong bulan. Udah, oke. Sekarang oke, baik. Nah, pernah lo Bang di kampung kami. Itu data. Rupanya Lebarannya bulannya nggak nampak, jadi nggak usah motonglah orang kan. Rupanya nggak jadi. Basi semua daging orang. Nggak, sekarang data kau mana sekarang? Data kau mana? Dengar dulu. Apa hubungan bulan dengan Lebaran coba? Coba terangkan Bang. Kira-kira data kau mana? Data kau mana? Puasa, Bang? Enggak, data kau mana coba? Bukan, aku bertanya dengan kebodohan. Kira-kira apa hubungan nengok-nengok bulan dengan Lebaran dan puasa? Apa Bang? Oke, baik. Oke, yang namanya Tuhan itu dia pencipta langit dan bumi, benar? Iya benar. Oke, dia pemilik langit dan bumi? Iya. Oke, waktu dan ketentuan bulan puasa dan ibadah Lebaran kami ditentukan dari langit dan bumi. Iya, betul. Oke, karena Allah pencipta dan pemilik langit dan bumi, dia punya hak untuk menentukan. Apa masalahnya? Bukan. Apa masalahnya? Kira-kira gini lah, itulah kekuasaan. Itulah kekuasaan Allah. Itu kekuasaan Allah namanya. Sekarang aku tanya kau. Sekarang aku tanya kau. Sekarang aku tadi udah pakai data. Sekarang kau. Dari mana kau tahu pasca ini datanya bisa tanggal sekarang? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu dulu? Nggak usah kau pengalihan. Udah mulai panik kau. Udah dari mana? Sekarang aku tanya kau. Dari mana kau tahu? Coba. Ya kau jawab lah. Kenapa nggak bisa menjawab kau?
Dari mana kau tahu? Kau tadi udah bertanya, nggak usah kau bicara cara kayak gitu bos, nggak usah. Nanti kau kugiling. Kau congor aku belum tahu kan? Udah sekarang enggak, nanti kau jawab dulu. Kau bicara kayak gitu kan? Nah nanti abisnya aku yang bicara, beserak kau nanti aku buat. Sekarang kau jawab dulu. Beserak Kau jawab mana? dulu. Kau jawab dulu lah. Datanya dari mana? Bukan. Bahasa orang beragama itu jangan bulan-bulanan bang. Ya udah, ya makanya. Oke. Sekarang kau nggak mau menunjukkan data, biar aku yang bicara. Bahasa seperti itu. Kalau nggak gini, kalau kau bicara tadi, kau pernah dengar cerita kan? Kan kau gitu kan? Kau mau cerita itu kan? Bukan. Kau dari tadi nggak nyebutkan data. Oke. Sekarang begini. Ya, aku dari tadi minta data kau mana? Mulutmu itu terlalu. Mana data kau? Nggak malu kau Mana data kau? Kau jawab aja. Tapi kau mulutmu selalu kotor untuk kau merusak jawab, orang. makanya kau jawab. Aku sudah pakai jawab. Sekarang jawaban kau mana? Obat kau. Mana? Kenapa kau nasihatin aku? Obat kau. Mana? Agamamu itu. Kenapa kau panik? Merusak agama orang. Hei. Dari mana kau tahu ini Paskah? Yang jelas-jelas dulu di kalender. Berhak kita bos. Yang jelas-jelas dulu di kalender tertulis kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih. Dengar dulu, kau bilang Bibel palsu. Tapi kau pelajari ayatnya kan. Wafat Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih. Kenapa? Sekarang siapakah Isa Al-Masih itu? Siapa Isa Al-Masih? Siapa Isa Al-Masih? Kau jawab belum? Kau bilang Bibel itu. Siapa Isa Al-Masih di kalender tertulis itu siapa? Kenapa yang nyata kau? Kenapa kau panas? Justru kau yang aneh yang nyata. Ya udah, dari tadi kau tidak bisa menunjukkan di mana datanya. Kalau di mana datanya? Kalau ini Paskah ini ditentukan dari datamu mana? Kan aneh kau itu. Mana? Kau yang aneh. Kau yang aneh. Acara kalian ini dari mana datangnya? Keluarga itu banyak yang mualaf. Kau jawab dulu, nggak usah kau curhat. Aneh kau itu. Kau jawab dulu, dari mana kau tahu kalau ini Paskah ini tanggal sekian ini? Dari mana kau tahu? Yang mualaf pun bahas. Dari mana kau tahu? Kau jawab dulu. Yang mau kalian perkosa kan aneh kalian. Dari mana kau tahu? Aneh. Kau jawab. Saya ikuti komal-komal kalian. Yang mualaf pun membahas Bibel. Dari mana kau tahu? Gak usah kau curhat. Aneh kalian itu bang. Paham nggak kau usah curhat? Aneh. Aneh aja. Udah, oke. Sekarang oke, baik. Oke, aku yang curhat sekarang. Aku yang curhat ya. Oke, gantian. Oke. Jadi ya, pernah suatu hari aku di sini kan. Pernah suatu hari. Jadi aku naik motor lah. Naik motor lewat di pagar. Tiba-tiba aku melihat nih Ito nih. Ito ini dia jemur sempak kolor. Ya, aku lewat aja. Ya, berhentilah aku. Tok, ini kau kolor ini masih kau pakai Ito? Udah, kenapa? Iya kok yang koyak semua ini, yang koyaknya di luar. Bah, aduh mah nggak sadar aku itu. Ya, itu orang Kristen. Iya, nggak sadar aku itu. Untunglah itu, terima kasih lah aku tahu lah itu banyak kali pikiranku. Bang aku pun bang malap, tapi nggak pernah. Diamlah kau kan, panik kau. Nah, selo kau. Ini kisah nyata bos. Kenapa kau panik? Tenang kau. Jadi aku mualaf. Tunggu dulu lah. Kenapa kau panik? Aduh, tadi kau curhat. Jadi saat itu kan, aku pun terkejut. Jadi Tok tuh ngomong gini. Iya, Bang Juma, assalamualaikum. Pastilah Muslim. Waalaikumsalam. Yang mualaf, kalau udah mualaf bahas Bibel. Kau bising kali. Dari tadi kau mau menyebutkan data. Udah. Nggak mau kami kau kan curhat. Aku mau curhat juga boleh. Bukan yang Al-Quran itu bagus. Kenapa kau panik? Agamamu itu bagus. Dari tadi aku minta tunjukkan datanya di mana Paskah ini bisa ditentukan waktunya. Itu yang aku minta. Mana? Lo kau bilang data Alkitab itu salah. Jadi kok kau kutip-kutip? Percaya nggak kau itu? Siapa yang menyalahkan? Aku minta. Dari mana kau tahu? Sekarang gini aja. Percaya nggak kau data Bibel itu firman Tuhan? Enggak. Percaya nggak kau Bibel itu firman Tuhan? Enggak. Ya udah, ngapain kau kutip? Ngapain kau permasalahkan? Udah tahu Ya kau karena ayat ini kalimat saya kau jawab, cium-cium. mohon izin saudariku Brandar. Jadi gini, kenapa kami membahas? Karena Bibel itu dipakai sebagai senjata untuk memurtadkan umat Islam dengan berbagai macam cara. Tidak ada. Tidak ada nenek kiper, bagaimana tidak? Datang Zakir naik ke Indonesia yang dibahas Bibel.
Ustaz kalian di apa di masjid yang dibahas? Karena kami sekarang nggak Anda mau sudah bahas Quran di gereja kami. Nggak boleh. bagaimana mau bahas membacanya aja tidak bisa? Lucu kan nanti. Ya udah kembali Aneh kepada kalian materi yang tadi Anda pertanyakan tentang bulan, puasa dan seterusnya. Boleh ya? Silakan. Oke, tapi nanti kalau saya tanya Anda juga Anda boleh bisa menjawab juga kan ya? Bang, aku nggak tanya data kau, aku pertanyaan anak-anak nih. Kalau kau tanya data dari Bible, Iya, nanti kau juga itu saya nggak akan bertanya anak-anak ke kamu. Boleh kan? Kita sama-sama bertanya anak-anak, boleh kan ya? Oke, boleh Iya, ya? tapi kalau bertanya Saya mulai. Jadi kalau di Islam itu Bang, perhitungan waktu itu memang dilihat dari matahari dan bulan. Itu perhitungan waktu itu kita nggak bisa kemudian alat dasar pijakan dunia untuk menghitung waktu itu satu-satunya matahari bulan. Nggak ada yang lain. Dan itu dianut oleh agama lain pun selain daripada Islam. Itulah hebatnya Al-Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Jadi menurut Al-Quran, perhitungan waktu itu diambil dari bagaimana matahari dan juga bulan. Hitungan itu muncul dari sana. Itu jawaban kami Al-Quran surah Yunus ayat kelima. Jadi menghitung waktu, dasar pijakannya itu bulan matahari, saudara. Nah, saya balik bertanya dong kepada saudara. Di dalam Yohanes 11 nomor 9. Biarpun Anda kabur, tapi ini senjata buat Anda untuk matikan Anda ya. Di dalam kitab saudara Yohanes 11 nomor 9. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Bagaimana ini? Dalam satu hari ada 12 jam. Bukannya satu hari itu 24 jam ya? Hah? 24 jam kan? Iyalah. 24 jam. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Terus 12 jam ini maksudnya apa? Sedangkan kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur 90 nomor 12, di situ justru Nabi Daud minta diajarkan kemudian hitungan hari. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami dengan tepat sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nabi-nabi terdahulu itu sudah mengajarkan bahwa menghitung waktu itu berdasarkan bulan matahari. Nah, inilah saudara Kristen ini kita ya, sangat tertinggal pengetahuannya tentang semua hal. Kalau di Islam itu kan jelas nih, sedikit lagi ya teman-teman. Di Islam itu perhitungannya misalnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Nah, Ramadan ini jatuh di bulan ke-9. Kalau di dalam kaidah orang-orang Yahudi diterangkan kemudian Etanim, Bul, Abib, Siu dan seterusnya, ada Nisan, Iyar, Siwan, Tamus, Ab, Elul, Tishri, apalagi Kiset, Tebet, Sebat, Adar dan seterusnya. Dan itu muncul di dalam kitab mereka orang Yahudi. Contoh misalnya yang saya bacakan tadi, di dalam tradisi Islam secara perhitungan bulan, alhamdulillah bulan Ramadan jatuhnya di bulan ke-9 dari perhitungan Muharram, Safar dan seterusnya. Nah, ada yang lucu, bukan lucu, ada yang menjadi pemikiran saya sebagai seorang Muslim. Rupa-rupanya di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 36 nomor 9, di situ dikatakan adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9 orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem. Bulan ke-9 di Islam itu bulan Ramadan. Berarti raja-raja Yehuda, dalam hal ini Yoyakim dan keturunannya,
itu melakukan puasa di bulan ke-9. Subhanallah. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kemudian penelitian terhadap kitab Yeremia. Seketika perhitungan bulan suci Ramadan jatuhnya di bulan ke-9. Inilah hebatnya Al-Quranul Karim. Cerminan bahwa yang mewahyukan ini adalah pencipta langit dan bumi. Nah, ini yang tadi kembali kepada Yohanes 11 nomor 9 ini. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Maksudnya gimana? 12 jam dalam sehari. Mana bisa gitu ya? Iya, maksudnya matahari cuma sepotong. Iya, sepotong. Yang namanya satu hari ada pagi, ada siang, ada malam. Ya, itu dia. Iya. Dan kalau kita lihat original teksnya itu kan hora. Hora dalam bahasa Yunani. Hora itu apa? Hora itu waktu atau hora itu saat. Jadi ada 12 waktu dalam sehari. Sementara kalau kita berbicara mengenai bahasa Yunani, dari kata jam itu jelas tidak sama seperti yang digambarkan oleh Lembaga Babel Indonesia. Kenapa bisa demikian, teman-teman? Karena kalau kita merujuk kepada bahasa Yunani, kata jam itu jatuhnya di aura atau iora. Iora itu bahasa Yunani. Iora bahasa Yunani, bahasa Indonesianya adalah jam. Sedangkan yang muncul di dalam Yohanes 11 nomor 9 itu kata hora, bukan iora. Berbeda jauh. Kalau hora itu berbicara mengenai waktu, berbicara mengenai saat atau berbicara mengenai masa. Sedangkan kalau iora atau ora itu baru berbicara mengenai jam, ketukan detik, menit, jam. Artinya kalau kita lihat secara jujur, di situ dikatakan bukankah ada 12 waktu dalam satu hari? Gimana ini? Semakin bingung saya, ditambah lagi tadi ada parade kayak gitu. Maksudnya apa dipertontonkan itu di depan umum, di depan umat Islam itu dipertontonkan ada yang gondrong, digiring, kemudian dicambuk, diarak. Itu maksudnya apa? Mau dipamer itu tujuannya untuk apa? Supaya kami tepuk tangan kah? Atau apa? Tujuannya dipertontonkan kayak gitu-gitu. Sampai sekarang saya masih terluka loh, teman-teman. Tujuannya apa gitu? Dipertontonkan ada yang gondrong, kemudian diarak, membawa salib, membawa pohon yang berbentuk cross. Itu untuk apa? Maksudnya apa ini? Diperlihatkan kepada umat Islam mau mempermalukan Yesus kah? Atau maksudnya apa? Mempermalukan agama sendiri kah atau gimana? Tujuannya apa coba? Ada nggak Kristen yang bisa menjawab itu? Tujuannya apa? Saudara-saudara Kristen melakukan hal dipamerlah kepada publik. Ada yang gondrong, kemudian dicambuk, kemudian diarak keliling kampung. Itu maksudnya apa? Supaya apa? Supaya ada santunan kah? Atau ada pengasihan? Atau ada persembahan dari kami atau gimana? Atau mau cari sumbangan kah? Atau maksudnya apa? Ini serius saya bertanya. Tujuannya dipamer itu untuk apa? Silakan, ada nggak Kristen yang bisa jawab? Silakan Bang Krisna, ini Kristen atau Muslim? Krisna Yosua. Selamat sore Bang. Bang Krisna. Monitor Bang Krisna. Nah ini kecuali blender ini yang gas. Ada turunkan aja lah. Krisna ini kan, Krisna monitor. Krisna udah turunkan aja, nanti kadang-kadang rungkat. Atau untuk menakut-nakuti anak-anak ya, agar anak-anak takut. Iya. Sama, maksudnya apa? Kan? Untuk apa dipamer? Cukup internal mereka aja kan harusnya ya. Tapi kan itu haknya mereka, cuman karena dia sudah pertontonkan untuk publik ya, sebagai bagian dari publik itu kita respon. Maksudnya apa? Tujuannya dipamerkan gitu. Supaya apa?
Ya, kalau aku ngelihatnya sedih loh bang. Iya. Sedih. Makanya dari tadi kami kehabisan tisu. Kalau saya sih Bang Suma, melihatnya saya seolah-olah jadi malu ya jadi manusia kalau jadi manusia seperti itu. Kenapa pantas ketika manusia itu mengatakan wa yaquluna ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya dulu seandainya kami jadi tanah daripada menjadi manusia yang seperti itu yang tidak mengaktifkan akal pikirannya untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Iya, betul. Menurut saya seperti itu Bang Suma. Atau Malu saya jadi manusia. Atau jangan-jangan pada saat pembagian otak mereka nggak hadir ya? Bertanya Semakin saya lihat Bang Suma, semakin saya malu jadi manusia. Kalau manusia, ya seandainya saya jadi seperti itu. Untunglah saya memeluk Islam. Sempat saya typing Bang Suma bahwa saya, alhamdulillah saya terlahir dan sampai sekarang ini memeluk agama Islam. Iya sih, betul. Karena bagi kita yang berakal sehat ini, tujuannya apa? Udah nggak sesuai dengan zaman. Kalau misalnya seperti, mohon maaf nih, G30 SPKI dipertontonkan kan untuk mengenang kejahatan-kejahatan orang-orang yang membantai para jenderal, atau mengenang bagaimana perjuangan jenderal kita di dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia ini kan ya. Itu ada manfaatnya. Yang kalau yang ini apa kira-kira? Untuk memamerkan betapa Tuhan itu Tuhan, aduh kacau. Iya. Terus nggak ada bang ya pertinggalnya dari Yesus ya. Kenapa ya? Kan seorang tokoh Tuhan gitu loh. Kalau pahlawan kan ada ditinggalkan nama ya kan. Namanya dibuat sebagai kenangan. Jadi kok nggak ada ya Yesus ya? Apa sih tinggalnya? Kalau tiang salib itu kan ini oleh-oleh dari Roma kan. Kalau yang salibnya itu, iya kan ya. Iya. Nah, dari Yesusnya apa? Yalah. Mendingan nih otot nih udah. Salibnya pindah ke Tarutung. Nggak, maksud saya gini loh, mereka pamer kayak gitu kayak apa yang mereka mau jual gitu loh. Ada pula tuh menangis pakai mic. Baru kali ini ku tengok Katanya ada orang nangis begini Bang pakai mic. Zuma, katanya begini Bang Zuma, mereka menangis karena apa? Karena dengan digantungnya secara terkutuk di kayu salib itu untuk konsep penebusan dosa. Karena mereka terharu, karena apa? Tuhannya digantung di kayu salib untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Padahal kalau saya baca Bible Bang Zuma, ternyata itu ya, matinya Yesus di kayu salib bukan karena konsep penebusan dosa, tapi karena itu adalah pengkhianatan Yudas Iskariot. Dan itu akibat daripada bisikan iblis, bukannya begitu Bang Zuma? Iya, latar belakangnya itu karena sosial politik. Nah sekarang begini Bung, ini kan ceritanya korban, bahasa kita tumbal kan ya, sederhananya gitu, korban tumbal. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya, diminta oleh sang ilahi, nangis beliau wajar karena cinta kepada anaknya, dan untuk menguji dirinya sebagai hamba yang sabar, berserah diri kepada pencipta, apapun dia korbankan untuk ketaatannya kepada Tuhannya kan gitu. Begitu juga ketika umat Islam berkurban, semisal sapi, kambing dan seterusnya, belum ada orang menangis karena kambing dikurbankan. Aduh kambing, aku sedih, betapa besar perjuanganmu, kamu rela mati dipenggal demi dosa-dosa kami. Enggak adanya umat Islam kayak begitu. Begitu juga mereka yang ingin menyembeli kurban sapi, tak adanya yang meraung-raung pakai mic menangis, oh sapi betapa besar jasamu.
Seperti di Keluaran 29 nomor 14. Ada nggak orang Yahudi ketika mengorbankan sapi lengkap dengan taiknya itu menangis-nangis kayak gitu? Berterima kasih kepada sapi. Oh sapi, terima kasih sapi, karena kau dosa-dosaku ditebus. Dan di antara orang Yahudi paham betul, yang menjadi korban di atas dosa-dosa mereka itu kan binatang, hewan. Dan tak ada satupun dari mereka menyembah korban. Sapi yang menebus mereka, begitu besar jasa sapi ini. Rela mati. Sudahlah dia tidak makan seperti kita makan Pizza Hut, makan gado-gado, makan buah-buahan, ya kan? Tidurnya ber-AC, pakai mobil dan seterusnya. Makanannya cuma rumput doang. Mandi pun pakai lumpur. Sudah gitu dia rela mati untuk nebus dosa orang-orang Yahudi. Kenapanya itu yang tidak disanjung si sapi ini? Kenapa si sapi ini kalau perlu ada sembahan yang disetarakan dengan pencipta, sapi aja ya dituhankan? Sapi begitu lugunya, diarak kemudian ke pembantaian, disembeli untuk dosa-dosa orang-orang Yahudi. Bukan cuma disembeli doang, habis itu dibakar, habis. Kulitnya, dagingnya, nya pun tak ada yang lolos dari pembakaran. Tapi nggak ada pun orang Yahudi menyembah sapi. Gak ada. Lah ini aneh. Tuhan itu bukankah Tuhan itu maha kuasa? Lalu kemudian dia datang, mati. Ya wajar mati. Oh mati 1000 kali kalau Tuhan. Gak apa-apa kan, Tuhan namanya bisa hidup mati. Kalau konsep mereka kayak PLN. Mati apa artinya mati bagi sembahan mereka? Kan bisa hidup lagi. Bisa nggak Tuhannya hidup mati dalam sehari 1000 kali mati? Ya bisa. Sekali dia beriman bahwa Tuhan mereka itu bisa mati dan bisa hidup kembali, ya berarti itu hal biasa. Seperti kita kemudian membalikkan telapak tangan. Tuhan loh ini, Tuhan. Segala sesuatu itu remeh-temeh bagi Tuhan. Jadi kalau Tuhan misalnya diimani bisa mati, mati bagi Tuhan itu hanya kedipan mata. Yang luar biasa itu kalau ayam mati, hidup, mati. Ada mati ayam disembelih, hidup lagi. Habis itu mati, hidup lagi. Itu baru luar biasa. Tuhan mati apa hebatnya? Apa hebatnya Tuhan mati coba? Hah? Apa hebatnya Tuhan mati? Namanya Tuhan. Dia yang mematikan, dia menghidupkan. Dia kalau Tuhan mati wajar. Bangkit lagi ya wajar. Namanya katanya Tuhan. Apa yang luar biasa coba? Yang luar biasa itu kalau ada monyet main takraw. Ada monyet bawa motor. Ada monyet main komputer. Ada monyet bawa pesawat. Ada monyet berpidato di istana presiden. Itu baru luar biasa. Tuhan mati apa luar biasanya Cak Ayu? Hah? Cobalah. Pencipta langit dan bumi yang menghidupkan dan mematikan. Bunuh diri, mematikan dirinya. Luar biasanya di mana? Lawang dia yang pemegang kerajaan kematian kok, kerajaan maut. Dia mau mati 1000 kali dalam sehari. Dia mau hidup dalam sehari 2000 kali. Dia yang pemilik segala-galanya. Jadi yang luar biasanya di mana? Maka muncul pertanyaan. Yang mati ini manusia, pencipta, atau ciptaan? Kalau yang mati ini manusia, baru luar biasa. Tapi konsekuensinya harus Anda tanggung. Apa itu? Anda seibarat tak ubahnya seperti penyembah dewa Molok. Mempersembahkan darah manusia kepada dewa. Yang kedua, maukah pencipta langit dan bumi menerima persembahan darah manusia? Berat kan? Berat. Nah, kalau yang mati ini adalah pencipta, udah begitu beratkah akal Anda berfungsi? Pencipta mati. Hah? Bisa diterima. Pencipta langit dan bumi mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo. Jadi yang mana yang betul? Yang diarak ke pembantaian itu pencipta atau ciptaan? Silakan Anda tentukan sikap. Apakah dia pencipta? Kalau pencipta yang mati, kita ikutin pola ke pemikiran mereka. Pencipta mati. Pencipta mati 1000 kali dalam sehari, bisa nggak? Bisa. Luar biasa nggak itu? Enggak. Nggak ada luar biasanya. Namanya Tuhan pencipta kok. Ulangan 32, 39. Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Ya kalau dia mau mati sendiri, suka-suka dia lah. Mati aja sana. Tapi yang jadi permasalahan,
Itu bukan sesuatu yang istimewa, adalah jauh lebih hebat. Tuhan itu tinggal berkata, wahai si fulan, dosamu mencuri kambing, semuanya telah kuhapuskan. Nah itu baru luar biasa. Kalau Tuhan, dosamu ada ya? Iya, tunggu aku mati dulu ya untuk dosamu. Nggak cocok. Nggak pas. Makanya di dalam Imamat 1:2, katakan kepada Bani Israel, aku Tuhan berfirman, apabila mereka hendak melakukan penebusan dosa, hendaklah mereka berkorban hewan berupa domba, kambing, sapi, dan lembu. Nah itu baru pas. Nah ini kok pencipta mati untuk dosa-dosa, ya gila aja lu. Sekarang kalau saya tanya, orang-orang kafir Kristen yang membunuh kedua orang tuanya, dosanya ditebus gitu maksudnya? Orang yang memperkosa ibu kandungnya sampai ibunya melahirkan anaknya sendiri, dosanya dihapus oleh Yesus gitu maksudnya? Orang yang membunuh anak kandungnya sendiri, orang yang korupsi, maksudnya ente dosa-dosanya dihapuskan oleh Tuhan kalian dengan mati gitu? Wow, cobalah Anda pikirkan. Kalau itu yang terjadi, maka cocoklah kasihi musuhmu. Dengan kata lain, saudara-saudara kita nggak butuh hukum. Ngapain butuh hukum? Mau dibunuh, bunuh aja. Ente mau bunuh aku ya? Iya, aku pasrah, bunuhlah. Yang penting ente percaya Yesus mati untuk dosa kita kan? Iya, aku percaya. Aku bunuh kau ya? Iya, bunuh. Selesai. Nah itulah hebatnya pemahaman-pemahaman yang tak berdasar kepada akal sehat. Untuk itu, ayo, pertanyaan selanjutnya, apa tujuannya saudara Kristen memamerkan hal yang gokil kayak tadi? Maksudnya apa ini? Tuhan kalian diarak ke Bukit Golgota, kemudian mikul salib. Maksudnya tujuannya untuk dipamer itu apa? Mau membuktikan bahwa yang mati itu pencipta, atau yang mati itu ciptaan, atau apa tujuannya? Biar kami kasih amplop gitu, atau gimana maksudnya? Ya silakan Jeff Colby. Apa pertanyaannya? Aku baru masuk. Yang mati menebus dosa kalian mencuri ayam itu pencipta atau ciptaan? Pribadinya, realitanya Yesus itu pencipta. Berarti pencipta langit dan bumi mati? Kemanusiaannya. Mana yang betul? Mana yang betul? Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 1 ayat 14, berarti firman ciptaan. Allah itu menjadi manusia. Berarti ciptaan. Ya, pencipta firman itu. Berarti ciptaan yang
Tasjim ini one of my kita setara dengan sholat itu, menghalang-halangi sholat kita. Ya, nggak bisa dipungkirin. Aku udah bongkar siapa pelakunya nih. Muslim juga teman-teman, jahat kan? Bang Forti ini Kristen ya, Bang Forti ya? Bang Forti? Alhamdulillah Muslim bang. Tapi tulisannya di akunnya I love Jesus. Gimana itu? Alhamdulillah. Kita harus tetap mencintai. Sebenarnya Kristen atau Muslim, Bang? Alhamdulillah Muslim bang. Alhamdulillah. Ya, udah izin saya turunkan ya, Bang Forti ya. Ya. Makasih banyak. Terima kasih. Sehat selalu semua. Siap, Bang Forti. Akunnya I love Jesus. Waalaikumsalam. Tuh. Tep ya, kencengin ya. Tep. Ini memang tombak, ini memang kurang ajar kali. Lanjut. Ya, di tep layar teman ya. Ditombak, di report. Jadi inilah ya, medsos ini ya. Yang mereport ini pun juga sebagian ada umat Islam. Jahat nggak? Nah inilah, kita doakan. Semoga mereka selalu dilindungi Allah, sehat-sehat sama keluarganya juga yang nombak Komal ini. Ya, kita doakan. Jahat kali. Jahanam lu Bang. Kencangkan tap-tap layarnya ya. Saya izin besarin layar saya dulu Bang Blen biar Komal kita kuat di tap-tap layar. Ayo kompak yuk, tap-tapnya kompak. Iya. Sudah 2 akun ya teman-teman, nggak apa-apa. Gas. Ini perjuangan, nggak apa-apa. Jadi yang menombak-nombak ini dari pihak juga Islam. Ya tetap semangat, gas terus. Kita ditombak gini bukan kita makin kendor bos, makin gila, makin beringas. Aku lagi, kalau nggak dibuat permanen marah aku. Permanen buat, kalau tombak. Bukan kaleng-kaleng bos. Orang ditombak marah ya kan. Aku kalau nggak dipermanen marah aku. Permanen lah buat. Itu saya kerja kalian memang. Cuman itu bisa kalian menombakin kampungan kayak kalian ya. Apa? Kalau nggak permanen marah Blender ya kan? Marah aku kalau nggak dipermanen, marah. 10 akun ku permanen, 10. Marah aku, permanen lagi buat. Kalau nggak permanen. Kaleng-kaleng nih bos. Sama kalau nggak dikeroyok aku marah. Sekarang kalau nggak permanen aku marah. Tombaknya 3 hari, 4 hari. Permanen buat. Biar suruh kita, ya kan? Ini enggak aja. Kerjaan. Parah memang. Tapi ialah memang penyakit hati, ain, sulit dah. Tapi lah akan kebongkar nanti siapa. Tapi yang sudah pasti sudah ada pengakuan semua. Islam, coba bayangkan. Islam, gila kan? Yang menombak. Makanya kampungan ya. Ngeri. Kampungan kayaknya main belakang, kampungan kayak gini. Apalah, masing-masing punya cara sendiri-sendiri. Yang Islam juga nombak, ngapain lah ditombak-tombak? Biarkan saja. Kita punya cara masing-masing kok. Mereka punya cara, kita juga punya cara. Ngapain? Gak ada kerjaan kau rupanya. Aku aja kalian tombak permanen buat. Dengki kali otak kalian memangnya. Suatu saat nanti pasti kena. Ya inilah orang-orang yang bekerja sama ya. Orang kafir ini kan udah kalah, mereka udah kalah. Dengan cara-cara apalah inilah. Bodoh memang. Iya betul juga ya Bang Bled. Kalau misalkan mereka itu menang, menganggap dirinya menang, nggak mungkin kayak gini caranya kan? Iya. Loh. Kandi, kau tengoklah aku kan dulu masuk Komal-Komaloten kan, bisa di mute, nggak bisa di mute, nggak bisa di key kan, cara aku lebih gila dulu. Iya betul. Mana ada babak belur semua Komaloten gue buat, babak belur. Sampai raja debat minta ampun, udahlah Blender, udahlah nggak ada penghujatan. Udah terakhir orang tuh membalas, nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya. Jadi udah yang gitu ini baru masih nombak melapor TikTok aja gaya. Aku naik ke Komal macam jadi hantu aku di Komal. Nggak bisa di-kick, nggak bisa di-mute. Perungkat aku buat. Tapi ada heboh. Nggak heboh ini. Nombak buat VT biar bisa tengok. Kampungan gayanya. Buat VT seolah-olah hebat. Enggak kendor kami bos. Enggak. Akun banyak. Banyak akun. Bukan makin kendor Cuman kesalahan kau tuh yang Islam fatal. Kita ini dakwah bos.
Kewajiban kita sebagai dakwah ini, kita kewajiban. Ketika kau menghalang-halangin kewajiban ibadah gini, kau berarti sama juga menghalangin orang sholat, puasa kau. Gak ada otak kau tuh. Islam apa kau tuh? Inilah udah perang akun jadinya. Oten mana? Kalau Oten nombaknya pakai bot, nggak pakai pasukan. Kita yang Islam pasukan. Nggak ada duit, bayar. Kampungan. Nggak, bukan berhenti. Nggak ada, mana berhenti kami? Nggak ada, makin gila. Kita tombak. Yuk, masuk lagi kan? Buat lagi. Makin banyak buat akun. Main lagi. Wah, aku lah coba nih. Udah. Permanen buat permanen. Nah, marah aku kalau nggak dipermanen. Nanti kan tombak, oi, marah aku kalau nggak dipermanen. Permanen kan? 10 akun gue permanen lagi login. Iya, mak permanen semua. Lagi diam. 10. Ntar rumah lagi, kempungan. Iya, Yudax. Bukan teman-teman, bukan Oten teman-teman, enggak. Islam juga teman-teman, Islam yang nombak. Aku udah bongkar siapa mereka. Udah bongkar. Yudax monitor. Yudax. Turunin. Belum masuk di live. Roh Kudusnya. Kalau aku nggak apa-apa ditombak, udah biasa. Aku udah bilang permanen tombak aku, jangan nggak permanen ya, permanen buat. Kalau cuma 3 hari, 4 hari, geleng lah. Permanen buat. Kalau nggak ditombak, udah gila udah. Manusia sampah gitu. Penyusup ini Islam, iya. Bongkar kan. Udah tadi, makanya kan blokir yang tombak-tombak tuh. Kadang sama TikTok, aku maki juga TikTok nih. Kau TikTok pulang, kau ajak debat. Sekarang TikTok kau ajak debat, bukan Oten. TikTok kau ajak debat. TikTok pun takut kau ajak debat. Nggak sama Oten lagi udah. Cari ke TikTok, debat aja kita TikTok ya ulang. Kau ada orang, cobalah. Kalau setiap ada laporan, udah kau melapor kok Komal. Nah, bisa saja ya, kalau seperti ini kau ambil tindakan, gue bilang, bisa saja nanti persaingan bisnis, ya kan? Nggak senang dia secara pribadi, tombak, angkat, blokir. Kayak gitu kan TikTok nggak sportif. Ini kadang-kadang ikut laporan, tahu caranya. Masalahnya yang Islam ini loh, aduh, aku nengok kalian memang ya, sampah semua kalian memang. Jadi duit kalian nggak beres. Carilah cara bagus, biarkan saja dengan cara mereka, kita cara mereka. Jangan menghalang-halangi, udahlah nggak menyerang, menghalang-halangi kita berdakwah, nggak ada otak itu. Iya, udah banyak Bang Juma, dari Islam Bang Juma yang nombak Bang. Coba lah, parah kan Bang? Kok bisa gitu? Iya, udah kubongkar Bang. Islam, iya, parah loh. Alasannya? Ya biasalah Bang, penyakit hati Bang, terus nanti bisa jadi kerjasama. Mereka kan kalau udah nombak buat VT, ya kan, ditonton, tengok, biasalah cari duit apalagi. Hati, parah kan. Iya tadi Komalnya yang ditombak, akunku juga Iya. ikut tidur. Iya. Kok bisa Iya, gitu ya? tombak. Iya. Mereka itu Bang, dan nama-namanya. Begitulah. Sama. Iyalah nggak apa-apa lah, kita ikhlaskan aja dia nombak. Iya, kita doakan saja. Semoga dia sehat-sehat selalu, keluarganya sehat-sehat selalu ya. Aminkan. Nombak tuh. Tapi di mana lah? Kita nggak berhenti kok. Nggak bisa menghentikan kita kok. Ya, Isra monitor. Isra. Tetap semangat Bang Blending. Semangat lah, kalau kita semangat lah. Kalau aku marah kalau nggak dipermanen, apa lagi? Marah. Nggak dipermanen marah. Kena setengah ya? Iya, kalau cuma 3 hari aja kecil kali lah. Makin marah, makin gila aku kalau nggak dipermanen. Permanen kan sekali ya. 10 akun gue permanen. Lagi login, iya permanen semua blokir. Mak najis sekali ya.
Nampak kali. Makin itu kan makin nampak ketakutan mereka. Seti monitor. Seti. Kita pun lagi cari cara juga kok. Sekarang Oten dapat takut debat. TikTok aja debat nih. Nggak mau TikTok aja debat. Mana? Debat sama TikTok. Nggak mau lagi Oten. Emang bisa TikTok diajak debat? Ya chatting itulah bang, debat. Tapi nggak melawan. Karena ada laporkan masalah. Debat aja kita. Kau jangan kayak macam sip-sipan gue tengok. Macam pegawai Oten juga kau bilang. Sip-sipan, nanti kena ya kan, kena tombak terus macam pegawai Oten. Sipan. Bisa jadi sportif. ya. Iya, nggak sportif caranya sepihak. Nggak ada salah kan tombak, nggak ada salah blokir. Kita pun minta banding nggak disetujuin, tak apa salah kita. Tak apa salah kita ya kan. Ini orang melapor, lapor. Makanya kau jadi debat aja yang tadi saya bilang. Nggak mau dia debat, mana? Apanya jawabnya pakai bot itu. Lucu juga itu ya. Iyalah cepat, kalau kayak gini kan dia menyikapin, ada laporan langsung ditindaklanjutinya, langsung diblokirnya. Ada laporan, loh ini kan kadang-kadang di TikTok ini kan bisnis ya kan, orang berafiliat ya kan. Ketika saingan bisnis dilaporkannya tumbang, kan nggak sportif lagi itu namanya. Jangan ditindaklanjuti langsung lah. Betul. Popo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Loh, Bang Juma hari ini nggak live dengan Edis. Edis Di TV. Edis yang iblis itu. Enggak ada bang. Enggak ya di sini ya. Enggak. Oh ya udah. Hanya itu aja. Turun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak usah ditonton aja bang, si Edis tunggu usah ditonton. Nah, jauhkan aja. Iya. Usah. Saya kira berarti tadi saya lihat itu yang rekaman lama berarti ya? Mungkin. Oh ya. Nanti. Ya oke. Lanjut Bang Juma. Ya bisa jadi juga suma palsu yang lagi dialog sama dia. Kan ada tuh sekarang yang pandai niru-niru suara. Tonton, kalau dia lagi live nggak usah ditonton, berdosa kalian nontonnya. Soalnya berdosa kalian nontonnya. Kalau video lama tidak malu dia putar itu. Harusnya dia malu sih. Kalau video lama dia putar, karena selama saya diskusi debat sama dia itu dia nggak pernah aku kasih ruang bernapas. Jadi karena tadi Bang Juma, iya, isi perdebatannya tadi tentang Bang Juma menyampaikan ke Edis pernyataan Yesus terhadap legalitas kitab Lukas. Lama itu ya? Oh kalau itu iya memang betul, dan dia tidak bisa nunjukin. Iya, itu lama atau sedang live? Itu sudah lama. Beberapa bulan yang lalu. Tapi itu akun Bang Juma ya? Kalau yang berdebat saya, tapi mungkin diputar oleh orang lain. Wah, nggak saya perhatiin pula tadi apanya itu. Ya. Karena saya nggak ada mutar hari ini, nggak ada mutar video itu. Yang saya putar itu sembahannya Edis diarak, kemudian itulah yang saya tanya, itu tujuannya apa dipamer itu Tuhannya gitu? Cari simpatika atau apa gitu? Oke Bang Juma lanjut. Baik, makasih Bang, makasih. Oke. Yo Bang Blender, Bang Pandi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Close to door, close, close monitor, close, kepencet. Jadi kan Bang, yang masalah Yesus bangkit itu Bang, kan Yahudi kan pergantiannya kan jam 6 sore kan Bang ya, pergantian Yahudi. Iya, betul. Itu terakhir kan jam 3 ya Bang ya, Elil bersama tadi itu benar datanya Bang? Jam 3. Jam 3 kan. Nah, aku sering kali diskusi sama Oten ini kan.
Kalau dari jam 3 pukul 6 dihitungnya 1 hari. Nah, cobalah. Tadi kan abang bilang 12 jam kan. Ini 3 jam dihitung 1 hari sama Oten. Jadi kalau dihitung dari situ hari Jumat jam 6 3 jam, Jumat sore ke Sabtu sore 1 hari, Sabtu sore ke Minggu sore 2 hari, Minggu sore ke Senin sore 3 hari, Minggu pagi kan udah hilang kan jasadnya kan? Iya. Ya kan? Berarti kan 2 hari. Kalau dilihat, ya kan? 2 hari. Bener, Bang? 2 hari doang, nggak cukup 3 hari. Berarti 3 hari Sesuai kan? dengan ini. Iya. Bibelnya. Ya, Oten bilangkannya, wah itu 3 jam 1 hari katanya. Suka-suka hatinya aja. Bilang, kalau 3 jam 1 hari gini aja aku bilang, ya. Kalau kau check in di hotel masuk jam 12, check out check in hari Sabtu, check out hari Minggu. Coba mau nggak kau bayar 2 hari bilang. Mau nggak kau bayar 2 hari itu bilang. Iya kan? Seharusnya 1 hari itu. Kau check in kau hari Sabtu jam 11, ya kan? Check out kau hari Minggu jam 12. Udah, 1 hari itu kan hitungannya kan? Nah, suruh bayar 2 hari. Mau nggak? Jangan yang enak-enaknya aja ya kan? Kan itu 2 hari. Betul, ya kan? betul. Iya, nggak mau orang tuh. Makanya aku bilang kayak gitu. Kalau nggak kalian resepsionis kalau tengok, KTP Kristen, buat kayak gitu. Ini kena 2 hari Pak. Kenapa gitu? Ya, Yesus bangkit di hari ketiga, kedua bilang sama hitungannya bilang. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Kan nggak mau orang tuh terima. Tempat usaha gitu. Betul. Masuk akal. Ya. Apa nih? Billy. Monitor. Billy. Banyak kepencet nih. Billy. Hei. Itu lagi yang dianggarkan orang tuh. Tuhannya bisa membangkitkan orang yang mati. Ini sering ku kasih Mauten nih. Ku kasih kau pilihan 2. Yang di kanan ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Di kiri ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Gue bilang, burung kau mati, pilih mana kau? Enggak macet dia bingung dia memilihnya. Pilih mana kau? Bilang, ini burung kau mati. Pilih mana? Makanya nggak bisa menjadi patokan ada orang yang bisa membangkitkan orang mati terus dituhankan. Nggak aja. Pilih mana lah burung kau mati, ya kan? Herman, monitor. Ya, monitor. Ya, Islam Kristen bang. Islam bang. Oh, Islam. Assalamualaikum bang. Di bawah ya bang ya. Tunggu Kristen ya bang. Oke. Orin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Muslim. Kak. Ya, Muslim. Ya. Di bawah izin kak ya. Tunggu Kristen ya kak. Oke. Billy. Oh Billy. Ini HP-nya pasti merek Oten nih. Billy. Kripto. Ya. Ya. Selamat sore. Ya. Oh sore Pak Kripto. Sehat Pak? Blender, selamat sore. Sore, aku nanya sehat Bapak? Sehat, Blender Sehat. masih panas. Loh kok panas? Belum. Tiap harinya kita panas. Buat bikin jus apokat pakai blender. Bentar, Bang Kripto sabar. Ini Bang Forti ini sebenarnya Kristen atau Muslim ini? Ini ada Bang Zuma, ini ada Bang Forti. Ya, Di akunnya ini tertulis I love Jesus. Tadi ngaku Muslim. Ya, alhamdulillah Muslim. Jadi minta masuk lagi menyapa Bang Zuma dan teman-teman. Saya Muslim, alhamdulillah Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Belum Muslim. Iya, lanjut Bang Forti. Tidak apa-apa kan ya, mencintai Yesus kan memang nabi kita. Iya. Dia mencintai Yesus ya, nggak apa-apa lah mencintai Yesus. Yang penting pejuang-pejuang agama Allah itu selalu sehat ya. Jadi dulu sering nyimaknya di YouTube Bang. Baru sekarang punya akun TikTok. Jadi nyimaknya langsung live di TikTok. Sehat Bang Juma, Bang Blender. Iya, sama-sama Bang. Thank you Bang ya. Pada larang. Oh siap. Larang Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bang Kripto aja jadi bulan-bulanan ini Gurunda.
Silakan. Blenderku baru diservis ini, baru diservis. Silakan. Blender belum bikin jus apukat, belum? Jus nanas, jus jeruk. Bukan, tadi kan menyambung Pak Kripto, ya kan? Ini kan sekarang acara Paskah ini kan dipertontonkan, ya kan? Yesus disalib, dipertontonkan lah ini. Apa sih manfaatnya itu, coba lah? Hah? Apa sih? Sekarang gini, apa sih manfaatnya Al-Quran hanya cuma perkataan? Lebih baik dikirim uang, ya. Nah, inilah cari masalah ini. Cari masalah ini namanya, cari masalah. Jangan cari masalah. Orang lembut tadi ngomong, ini mancing namanya. Ya, aku nanya salib kenapa Al-Quran? Iya. Salib itu cuma kayu, tapi lebih bagus dikirim uang daripada perkataan kalimatullah utusan. Lebih baik bawa uang buat kripto. Berarti kalian buat acara ini mau minta uang gitu? Iya dong. Iya. Hancur bah. Komal ini kan untuk cari koin. Aduh, orang bicara Yesus disalib, dipajangkan, dipertontonkan itu. Berarti kalian pertontonkan itu dengan cara menghina, merendahkan gitu untuk cari uang. Nggak usah lah, Yesus itu udah mati, ya. Sadar mati. Sadar mati. Mati. Ya udah, lebih baik kirim uang lah daripada kirim pesan, petunjuk, hudan. Kasih kripto. Kalau mati berarti bukan Tuhan dia ya? Bukan Tuhan. Oh iya, mantap. Yang bilang Tuhan siapa? Itu bos tua. Tuhan. Bos tua ini itu Tuhan, tahu Tuhan. Tapi bos tua yang bilang loh, Yesus Tuhan. Tua yang bilang Tuhan katanya. Bos tua yang bilang. Iya, Tuhan. Sebut nama bilang. Bos tua. Ya kan, Tuhan Yesus tuh, bos tua. Tuhan Yesus gitu. Jangan Tuhan Yesus. Ini pakai H. Tuhan. Iya. Bos tua. Kalau di Indonesia jangan pakai Tuhan Yesus. Pakai Tuhan Yesus. Ya, bos Yesus gitu. Bos ya. Macam ada perusahaannya aja dia bos. Bos tua. Iya, Yesus itu Tuhan bukan dari dunia ini, tetapi kerajaan Tuhan ada di atas. Kita tanya dulu, sepakat enggak sama kau dia nih? Bos tua. Apa? Bos tua. Iya. Bos. Iya, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Iya, kata kripto. Mana yang betul? Kau ini enggak aja. Tuhan dia. Kau mau tanya sama kripto, saya jawab Tuhan. Mananya? Yang betul lah. Tuhan apa Tuhan? Blender, entar mau dulu. percaya kripto? Mau percaya kripto apa mau percaya sama bom-bom? Sebentar, Bang Laikku bos tua sama Bang Kripto. Ini tema kita, ini lagi dipertanyakan sama Bang Zuma tadi. Yang mati di kayu salib itu yang diarak-arak itu ada videonya itu beberapa YouTube ya, termasuk YouTube Bang Zuma. Kebetulan tadi itu ada videonya ya di Makassar bahwa mereka itu lagi itu peragaan. asli enggak itu orangnya? Maksudnya kayak mana, Le? Yang diarak-arak itu asli enggak? Ya manusia lah. Kau punya ada Kenapa kayak gitu? Apa tujuannya itu, Lekku? Yang mati kan itu sebenarnya itu biar kau ingat, kepalamu kan nggak ingat. Ya, ku ingat apa itu kematian Itu. Tuhan atau kayak mana itu? Apa tujuannya gitu? Yang kau dapat ketangkap lah dari situ? Apa yang kau tangkap? Untuk menakuti anak-anak atau kayak mana? Karena anak-anak takut itu kalau ada kayak gitu. Kau lah. Udah. Oke. Kalian yang menjawab ya. Ini saya serahkan sama nengok Zuma. dia. Gurunda silakan. Kebetulan ada dua pejabat Oten ini. Kalau misalkan mau masuk, Bang Zuma silakan masuk. Jangan tersinggung aja ya. Iya, silakan, Le. Mantap sekali. Yang mati itu pencipta atau ciptaan, Bang? Yang kalian pamer itu, yang kalian pamer. Ini loh, mati loh. Itu pencipta atau ciptaan? Begitu cerdasnya kau itu pun tak dapat otakmu ya. Maksudnya apa? Aduh. Kau sampai ketua umum pun nggak dapat mengertinya. Iya, yang mati dibunuh ini itu pencipta atau ciptaan? Lah, itu baiknya Tuhan. Saya tidak tanya itu, bro. Lah itu biar kau dapat. Kau tanya Iya, enggak yang mati ini pencipta atau ciptaan? Ya nggak ada jawabnya. Ciptaan.
Oh, ciptaan. Mana Ya, mana yang jawab- punya Roh Kudus ini? jawab Ah. pertanyaanmu. Jangan-jangan kalian ini dua-duanya punya roh sempa aja ini. Roh Jibril ada di sini. Kenapa berbeda? Yang satu bilang ciptaan, yang bilang satu Pertanyaanmu tidak salah. jawab. Kok pertanyaan saya salah? Kan ada yang mati, yang mati Kok ciptaan ketua atau umum, pencipta. Tapi pertanyaanmu salah, kan Oon. Yang mati di atas salib pencipta atau Salah ciptaan? dulu. Yang mati itu manusianya apa Tuhannya? Loh, ya saya mau bertanya, yang mati ini pencipta atau Berarti ciptaan? udah tahu jawabannya kan? Enggak, Jawabannya. saya butuh ketegasan dari kalian. Ya, kau tahu yang jawabannya mati udah? ini ciptaan atau pencipta? Itu kau bertanya udah tahu jawaban apa belum? Belum. Saya udah jawab ya. Belum, udah dijawab, ya penciptaan. terimalah. Masa tanya lagi. Oh, yang tanya mati lagi kata bapak itu. ciptaan. Ya sudah, diam, bos tua. Ternyata yang mati ciptaan. Nah, yang mati yang adalah ciptaan ini yang menebus dosa Kristen. Berarti yang menebus dosa Kristen ini ciptaan. Manusia. Ya manusia. Kalian ditebus dosanya oleh manusia. Bukan kalian, tapi pengikut-pengikut Kristus yang pada waktu itu, bukan pada tahun 2025, 2024. Ya, Kristen ini kan percaya, Bang Kripto. Pada abad 1 ada pengikut-pengikut yang ikut di hari subuh ikut bersama enggak. Yesus. Enggak, yang saya tanya. Jadi pada yang waktu penangkapan, yang menebus Dengar. dosa Kristen ini manusia berarti ya. Bukan dosa Kristen. Di Kristen tidak ada dosa. Yang berdosa itu orang Yahudi. Yahudi itu berdosa melanggar hukum Taurat. Ya, termasuk Karena Yesus. orang Yahudi Pak, kau pun salah juga kok, Pak. Yahudi yang berdosa, Kristen tidak berdosa. Ya udahlah Pak, turun aja lah Pak, biar ikut aku turun. Jadi yang menebus dosa Kristen itu ternyata manusia, baru tahu saya ya. Bukan salah. Manusianya. Barat dulu. Sama seperti penyembah dewa Molok kan, mempersembahkan manusia untuk dosa-dosa Itu mereka. urusan orang itulah, niru-niru nggak masalah lah. Ya kan dewa Molok mau lebih melek. dulu daripada kalian. Ya, Berarti kalian kan banyak niru. orang niru-niru. Sekarang Iya, saya maksudnya balik ini. ya. Bos tua. Tapi Tuhannya Bos tidak. tua balik bertanya. Kalau Kripto bersyahadat, katanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Semua wa taala. dosa-dosa Anda akan Yang mana dihapuskan. sekarang? Sahadat Oke, Ali apa sahadat kapan Muhammad? saya berdosa di luar Islam? Anda menyembah Kalau bukan saya pencipta. berdosa kepada Zuma, ya saya berdosa kepada Zuma. Anda Masa menyembah, Anda masa diampuni sama bos mengibadahi, menyembah bukan Tuhan. Makanya Anda harus bertobat. Dosa-dosa Anda menyembah selain Tuhan, itulah yang dihapuskan. Paham ya? Saya berdosa kepada Zuma, tetapi kenapa diampuni oleh bos tua? Ya karena Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pengampun. Bukan bos tua. Tuhan pencipta nggak ada langit dan urusan bumi dengan itu. Saya. Enggak Saya dong, berdosa Anda sudah kepada berdosa. Anda berdosa kepada Tuhan, bukan kepada saya. Dengan Anda menuhankan Yesus, Anda sudah berdosa kepada Tuhannya Yesus, bukan kepada Bang Suma. Bukan. Kalau saya menyembah Yesus sebagai Tuhan, saya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Iya betul. Nah itu betul. Kalau saya belum jadi Islam, saya belum bersyahadat. Ya biar bagaimanapun, pencipta langit dan bumi itu cuma satu, tapi kalian mengibadahi belum bersyahadat Kristus. kok. Walaupun Saya belum seluruh manusia, seluruh manusia itu diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk beribadah kepada pencipta langit dan bumi, bukan itu kepada ajaran ciptaan. Islam. Nah sekarang Itu ajaran Islam. yang mati tadi Anda katakan ciptaan, betul? Kan gitu. Yang mati ciptaan, Anda menyembah ciptaan, ya berdosa lah. Nah, inilah susahnya kalau diskusi nggak pakai otak. Soalnya pada saat pembagian otak kalian nggak hadir sih. Inilah jadinya. Halo, bos tua. Ciptaan itu mati kan cuma. Nah, jadi pencipta yang tidak mati, ciptaan yang mati, Itu betul? mati, kan? Nah, Yesus mati nggak sekarang? Mati. Yesus itu mati. Sekarang? Yesus itu yang mati di arah
ke tiang salib, mati kan? Sekarang masih hidup nggak? Terserah, yang jelas Lu dia kok mati. Terserah, cuman ya kau pendet. Bukan itu yang kutanya, bukan itu yang kutanya. Yang mati, Bukan yang saya mati di atas tiang salib itu pencipta atau ciptaan? Itu loh yang saya tanya. Ya pencipta tapi dagingnya baiknya gitu loh. Kok ketawa? Gimana ceritanya pencipta punya daging? Buka Pencipta punya daging? Loh, datang sebagai daging. Yang Itulah daging ini ciptaan. Ya udah itu baik Tuhan. Nah, berarti ciptaan. Berarti yang mati ciptaan. Ya roh itu kan nggak ciptaan. Ya yang daging itu loh yang ku maksud lo. Tetapi kan balik lagi dia hidup kan? Ya enggak ada urusan dengan itu. Yang pertanyaan saya, pertanyaan saya, yang mati itu pencipta atau ciptaan? Itu loh yang saya tanya. Ya pencipta. Dagingnya. Pencipta dagingnya. Iya rohnya kan nggak mati. Allahu Ketua Akbar. umum kau itu pun nggak dapat kau. Bagaimana ceritanya kau katakan Tanya. pencipta mati? Bagaimana itu bisa kau? Rupanya ya suka-suka Tuhan. Ya, berarti kalau Anda penulisanmu tuh. Jadi yang mati pencipta. Nah, pada saat Sekarang pencipta Tuhanmu mati, ada nggak rohnya? sekarang kalau pencipta ada. itu mati, Macet. kalau pencipta itu mati, yang menjaga alam semesta ini siapa? Ya kok siapa kan udah dikasih hukum alam, ngapain dijaga-jaga? Walah, itulah sempitnya Tuhanmu tuh. Tuhan mati, mak parah kali ya, gila Tuhanmu kali. hidup Ya. nggak? Ya udah, jadi kita kesimpulkan menurut saudara Umum. Bastua, pencipta langit dan bumi mati. Dah selesai. Umum. Thank you atas kesimpulan ini ya. Tuhanmu Jadi ada saudara-saudara rohnya nggak? Kristen, Nggak ada, macet. saudara-saudara Kristen yang ada dimanapun Dia mati, berada, kan? menurut wakil kalian bernama Bos Tua ini, yang mati di atas tiang salib itu adalah pencipta katanya. baiknya Silakan, pencipta, silakan jangan Anda ya. pikirkan, silakan Baiknya Anda pikirkan, pencipta, silakan Anda Juma. renungkan dengan kodrat kemanusiaan kalian, apakah betul masuk akal pencipta langit dan bumi mati? Bukan. Dah. Pencipta langit dan bumi mati dibunuh oleh manusia. Udah. Baiknya yang dirubuhkan. Tapi tekniknya iblis Bukan ini baik mengatakan ini. tapi yang mati dagingnya. Itulah. Siapa yang ngurus bumi ini kalau mati Tuhannya? Siapa yang ngurus bumi ini kalau mati Tuhan? Ketua umum itu pun nggak dapat. Tolol. Ya enggak, yang ngurus siapa kalau mati, Bos Tua? Yang ngurus siapa? Iya. Bodohnya kau. Kalau bodoh orang aku nanya Semua kok dikasih gila. peraturan. Jangan langgar ini, jangan tabrak-tabrakan. Bos Tua, cobalah kau bayangkan Bos Tua. Seandainya gini, Bos Tua gini loh. Kalau Tuhan itu lemah, tunggu dulu Bos Tua. Kan Tuhan itu lemah ya kan. Blender Nanti lagi, ketika kalau di nggak ada akhirat. arus blender nggak muter Tunggu loh. dulu lah sebentar aku bicara. Seandainya kan Harus Tuhan itu listrik. lemah ya kan Blender bisa nggak mati. mutar. Tunggu dulu. Nanti kalau di akhirat ya, ini kan di akhirat. Kira-kira Akhirat Tuhan mana? Tuhan itu kudeta, bisa nggak kudeta? Berantem kau aja berantem. Kan akhirnya kan lemah kan, nggak boleh kan? Akhirnya aku jadi Tuhan di sana. Kan kayak gitu kan? Apa kau di situ? Ya kan? Enggak kalau Tuhan lemah Kenapa gitu loh. Blender mau aja nggak ada arus Loh, mati. ini begini ku ajak Bisa pandi-pandi mutar. yuk kita keroyok yuk Tuhan Arun yuk kita ajar yuk kan begitu kan pasti ku ajak ini semua yuk biar kita jadi Tuhan gitu loh. Kalau lemah nggak boleh lemah Tuhan, nggak boleh kayak Nah, gitu gini Tuhan aja dulu mati. pertanyaanku satu untuk kalian. Kenapa Nabi mengharamkan makan madu? Apa yang mengharamkan? Apalah kau Itulah, apalah. dari mana kau dapatkan mengharamkan makan madu? Bahasa agama orang hebat. Ya, dari mana kau agama dapatkan sendiri. itu? Dari mana kau dapatkan? Dari mana kau dapatkan, woi? Dari mana kau dapatkan itu? Ya, kau nggak tahu kau. Dari mana kau Makanya dapatkan itu? blendermu itu asal dulu. Ya udah blender kau sebutkan pisaunya. dari mana datanya kau dapatkan itu? Jangan cuman blender muter-muter nggak ngerti apa Iya kau dari putar-putar. mana? Buka At-Tahrim 1 sampai 5. Pak Tahrim juga lah kau itu aja lah kau bilang. Tadi. Itu dalilnya di surah Bata itu bantahannya. Kau buka Bata. Makan madu kok haram? Enak kok haram. Aduh. Rupanya Tuhan kok, madunya bikin bau mulut katanya. Waduh. Apa isinya itu? Apa isinya? Ya kalau lebih tahu, tapi apa isinya coba? Katam kau apa? 30 Ketika kau berani bertanya, kau berarti udah nguasain. Woi, jus blender. Bikin dulu jusnya 30 jus ya. Ya, kok apa lah rupanya isinya itu? Ya, bikin dulu jusnya, jus pokat. Kau suka hati kau aja ngomong. Jus cabe. Username monitor. Username.
Cenem. Blendernya kosong. Inilah kalau Tuhan mati itu susah gitu memang, payah ada ininya. Ya payah lah. Tuhan mati. Hidup lagi dia. Duniamu mati terus, malah ditolak bumi. Sempatkan tanahnya, dibuang lagi. Mana kau pilih? Saya tanya kau, mana kau pilih? Di kanan ada orang yang bisa menghidupkan orang mati, di kiri ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Mana kau pilih? Di tengah. Mencret kau, soan. Kapan dia bangkit? Kapan dia bangkit? Tahun tegang gitu ya. Kapan dia bangkit? Hidup kau tahu nggak yang gitu namanya ya? bangkit dari kubur? Hidup kubur apa namanya? Burungnya 70 tahun gitu ya. Yang bangkit dari kubur apa? Di sebelah kiri ya. Apa yang bangkit dari kubur? Apa enggak aja kau. Jeff, username monitor. Ini Jeff Colby mau dinaikkan nggak ini, Bang Blender? Kan aja lah. Ya Franson, selamat sore itu. Franson Sihombing, selamat sore. Itu jangan di mute itu. Ngomong itu. Kalau Kristen ngomong. Ini Jeff ini, aduh. Kenapa kau blokir aku, Pandi? Kau menombak terus kau. Mana ngapain aku nombak orang kurang kerjaan? Nggak bisa kualitasku kualitas kayak gitu. Nggak bisa kualitas kalian ini. Nggak ada loh. Nggak bisa diskusi. Nggak ada aku ngeblok, nggak ada aku report. Memang makanya. Report aja pun. Report kau. Kau tahu nggak cara nge-report? Tahu cara nge-report? Aku nggak mau pakai akun yang ini, nanti akunku kebanet, udah kena teguran 3 kali yang ini. Gak apa-apa, itu aja. Blokirin yang lain, akunku yang lain. Itu aja lah kau pakai. Ini San ini Kristen atau Muslim? San? Enggak, nanti aku kena blokir banet lagi aku. Gak apa-apa. Bang Sans Kristen atau Muslim, Bang? Oke, turun sendiri. Silakan. Jeff Colby. Enggak, nanti kena banet akunku yang ini. Kau buka akunku yang lain itu. Ya udah, aku buka ya. Turunkan aja akun ini, turunkan aja. Kau itu nombak. Gak apa-apa lah. Oten ini baper-baper kali lah kalian. Ya teman-teman Kristen ya, janganlah kalian baper, jangan kalian marah-marah. Semua kita menginginkan masuk surga. Ayolah saling, jangan kalian marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ini kalian baper, menyampaikan kebenarannya. Kalau salah, semuanya kan ada dasarnya kita diskusi. Selama ini dari congor, menurut pendapat. Semua kalian rubah, Esa jadi kesatuan. Kadang-kadang aku pening juga nih kalian. Tuhan mati. Ada satu kata kekal. Kekal itu ditujukan hanya kepada Tuhan. Tidak berubah, tetap selamanya. Berarti kekal, kalau Tuhan kalian mati, berarti kata kekal itu tidak pantas disanding kepada Tuhan kalian. Berarti bukan Tuhan itu. Kata kekal itu kan. Doli Anugrah. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat ya. Muslim ya. Ini Muslim Bang, ya. mau nyampein ini Bang. Muslim. Ya, kalau bisa standby aja Bang, karena biar dialog kita. Enggak Bang, mau nyampein ini Bang, untuk hostnya. Kalau komalnya mau kuat, usahakan naik akun yang cadangan Bang, jangan akun ini. Dua akun dia gitu. Oh ya, oke. Ya, Makasih Bang. Bang. Boleh. Makasih. Itu tadi Abang spill rekotan orang itu, spill yang jalan-jalan bawa salib itu. Ya, oke. Itu kedeteksi sama TikTok Bang. Itu baru Abang spill rekotan pendeta nyanyi-nyanyi itu. Tong tombak Bang, tong tombak juga banyak juga Bang. Ferry monitor. Enggak Bang, itu kedeteksi TikTok Bang. Iya, kemarinnya TikTok ditepukulinnya TikTok ini udah debat. Ferry. Kalau misalnya Bang Pandi mau nunjukin data, pakai akun satu lagi aja Bang. Iya, oke Bang. Makasih Bang. Udah mungkin Bang, biar kita dialog cepat Bang ya. Izin saya turunin Bang Doli ya. Makasih banyak informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang. Makasih Bang Doli. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen
Ini bos tua ini gimana ini Bang Blender? Mau kau dialog sama bos tua ini? Nah, naikkan aja, gila-gila naikkan aja. Kualitas ini teman-teman. Mana ada memang hotel, mana ada yang kualitas? Mana ada yang kualitas hotel? Anak majang. Mana ada yang kualitas? Kan aja. Mana yang kualitas? Ketika dia meyakini Tuhan mati, kan nggak ada kualitasnya itu. Bos tua, sekarang ini kami pertanyakan bos tua, kenapa lah nggak kasihan kalian dipajang-pajang, dipertontonkan gitu loh. Sekarang aku kadang sedih, aku nengoknya sedih loh. Telurmu aja. Enggak usah sedih. Maksudnya apa tujuan itu? Kau punya tombol suka-sukamu, susu kakakmu. Tombol apa kau punya? Tombol apa? Kalau nggak ada listrik, kau mati. Kemana-mana cakap kau nih. Enggak. Sekarang beginilah. Kenapa itu dipertontonkan itu, Cuk? Hah? Tujuannya apa, bos tua? Blender. Hah? Mana lagunya musik? Apa tujuannya? Coba aku tanya dulu. Bikin dulu musiknya Blender biar enggak kau sehebat apa lagumu itu. Enggak apa ya? Aku kami bikin kayak mana Tuhan dihinakan kayak gitu kan, malu lagi gitu. Enggak. Siapa yang ngajarkan? Kau cari sampai ke Singapura orangnya gara-gara lagu. Blender. Siapa yang ngajarkan itu coba? Siapa yang ngajarkan? Ya nabimu lah. Sekali-sekali kalian pertanyakan sama pendeta gitu kenapa? Enggak pernah. Enggak pernah. Pertanyaan sama pendeta. Aku tanya tadi At-Tahrim 15 kau bingung kau. Wak Tahrim pula kau tanya. Sebentar ya. At-Tahrim berapa? At-Tahrim berapa? 5. Mama mulutmu. Udah, pergi kau ke jalan perjuangan, jumpa Gang Harapan, kau tengok di situ. Nomor 5 ada warna hijau. Wak Tahrim namanya. Wak Tahrim. Itu dia. Kau apa? Nggak ada yang beres. Kami siang malam, kami di sini siang malam, pagi siang malam, nggak ada bosan-bosan untuk kalian. Janganlah kalian mengucap gitu. Mesia, Meha, monitor. Meha. Aduh, Mak. Ya, ada yang beres lagi Paskah. Semua nanti akan dipanggil nanti semuanya. Rahmat. Semua akan dipanggil. Nggak sadar kalian nanti. Di Matius 7:21 itu semua dipanggil kalian nanti. Ketika kalian berseru Tuhan. Datang Yesus. Tuhan. Siapa pula aku Tuhan? Semua akan dipanggil tuh nanti. Paulus dipanggil, Yohanes dipanggil, semua dipanggil. Markus, Matius yang menulis. Herman monitor. Herman, ya. Islam Kristen. Entah di Bang. Islam Bang. Oh. Mukanya. Jumlah mana Bang? Bang Jumlah lu. Masih stand deh Bang. Oke, ini teman-teman Muslim izin ya saya turunkan karena sudah ada teman Kristen ini kebetulan beliau. Ya, bentar dulu Bang. Ya, nanti bentar aku naikkan lagi. Bang Herman naik aja sebentar. Izin aku turunin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herman sama Bang Widi. Bang Widi Kristen atau Muslim Bang Widi? Monitor Bang Widi. Nggak ngomong juga ya, izin saya turunkan. Silakan Bang Pak Gan Gatsu. Kok ganti terus namanya ini? Sudah My Lord lagi. Selamat sore. Apa kabar? Gitu, sehat ya? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Bang? Sehat. Ini tadi kita lagi membahas karena yang di dalam di dalam video tadi, ada video yang kita putar, itu ada drama kolosal memperingati hari kematian Tuhan. Nah, Bang Zuma tadi bertanya, yang mati ini sebenarnya pencipta atau ciptaan? Gitu loh Bang. Silakan Bang My Lord dijelaskan kepada kami. Yang mati ini adalah tubuh kedagingannya sebagai manusia, bukan rohnya, karena roh tidak bisa mati, hanya berpindah dimensi saja gitu. Jadi ketika rohnya lepas dari jasadnya, ya yang ibarat HP yang rusak, HP-nya orangnya kan nggak rusak gitu ya. Bedanya dengan manusia yang lain apa?
Tidak ada. Manusia juga kalau mati kan rohnya lepas kan. Iya, berarti di dalam agama Anda Tuhan dan manusia itu setara. Kemarin kan saya sudah tunjuk dalilnya tuh yang Yesaya 63 ayat 9 gitu kan. Dia datang sebagai manusia untuk menggenapi Yesaya 53 ayat 5. Tujuannya untuk itu. Itu kan konsep yang dibuat akal-akalan dari Kristen. No, itu kan klaim Anda. Kemarin bukan, itu klaim Anda. Sekarang yang paham Yesaya kemarin itu tunjukkan sabar. data-data, Anda langsung bilang karena kitab Anda palsu. Menurut saya itu udah menista Bukan. agama. Makanya saya turun. Sekarang begini kawan. Karena Anda udah menista agama saya, jadi saya turun. Maksudnya? Kok jadi manja? Cucok. Ya. Aduh. Menista agama saya turun. Menista agama. Kitabnya orang Yahudi dipakai memaknai konsep kekristenan, kan lucu. Padahal penyaliban itu terjadi karena orang Yahudi yang punya kitab, bukan karena nubuat yang ada dalam kitab mereka, melainkan karena unsur politik. Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Itu. Jadi tidak punya hak Kristen ini menjilat-jilat kitabnya orang Yahudi untuk mengatakan itu nubuatan sudah ada dalam kitabnya Yahudi. Enak kali kalian mencocokkan konsep agama kalian dengan kitabnya orang yang punya agama. Yahudi dan Kristen itu dua agama yang berbeda. Kenapa pula kalian jilat kitabnya orang untuk melancarkan aksi paganisme yang kalian punya? Enak kali. Itu sudah dinubuatkan le. Kakekmu kiper, mana ada dinubuatkan kayak gitu. Kenapa turun lagi dia Kanda? Kenapa dia kena datang bulan. Lagi PMS dia. Kamu menistakan agama, aku turun ya dah. PMS. Emosi yang ibarat orang lagi berkelahi, dia pukul sendiri mukanya, habis itu pingsan sendiri. Alamak. Ini pertanyaan mematikan ini memang. Pertanyaan mematikan ini. Tadi siapa orang gila tua itu dibilangnya yang mati adalah pencipta, kata dia. Nah itu gila, nggak pantas diajak diskusi lagi. Kalau ada yang mengatakan yang mati adalah pencipta, udah buang, lemparkan jauh-jauh. Itu orang gila itu berarti. Kenapa ya? Pengen kali mereka Tuhannya mati. Aduh, parah kali orang-orang ini. memang itulah pengen orang Tuhan mati ya. Mana lah Tuhan mati? Ya kan, kalau lemah Tuhannya gitu ya kan, Pandi kan. Dipukuli diam aja. Pasti kalau di akhir nanti ku ajak kok, yuk Pandi yuk. Terskap yuk, biar jadi Tuhannya kan. Mau kan? Pasti mau lah ya kan. Kita kudeta ya kan. Iya, kalau biar lemah. kita yang jadi Tuhan kan. Kalau kita jadi iya, jadi kita Tuhannya kan. Kita jadi Tuhannya kan, betul kan? Iyalah. Wajah kita koyol ini Bang Zuma. Iya. Karena kadang-kadang Bang Blender ini cerdas juga ini. Iya, memang iyalah kalau lemah. Orang dia dipukuli diam aja ya kan. Wah, kita kudeta, mana bisa Tuhan lemah. Gitu banyaknya manusia. Babak belur lah, kita jadi Tuhan lah, ribut lah di akhir sana berantem. Kan? Kalau Tuhan mati, mana bisa kayak gitu. Kau dapat kayak gitu ya Blender ya? Yalah, memang betul itu. Kalau lemah, kita lihat. Masa nggak melawan? Enggak aja. Naik kalian bantah. Kalian di sini banyak yang menonton, bisa jadi keluarga kalian yang menonton. Jangan nanti mualaf kalian salahkan kami. Nggak boleh bantah. KS monitor. KS. Siapa nama nih? Sulap. Ya, ngomong Bang Sultan sama KS ngomong Sultan. Bang. Kalau Anda diturunin. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Zuma dari Sumatera, tepatnya di Bengkulu ini Bang Zuma. Ya, salam kenal Bang. Ya, penggemar berat ini. Gini cuma Masya bertanya-tanya sedikit Bang Zuma. Ya. Sebanyak ini saya pergi ke Komal-Komal ya kan. Saya memang penggemarnya Api ini.
Mereka itu kadang ngomong Yesus bukan Isa, Yesus bukan Isa. Tapi kemarin saya kan berangkat ke Jawa Bang Zuma, tepatnya daerah Jawa Tengah. Saya lihat pinggir jalan itu, gereja-gereja itu masih memakai namanya Nabi Isa, Isa Al-Masih, Gereja Isa Al-Masih, Gereja Isa Al-Masih. Gimana itu Bang Zuma? Ya, Heran itulah. juga saya. Itulah tipikalnya, tertawakan aja bang. Mereka mengatakan Yesus bukan Nabi Isa, Benar, tapi Bang. mereka sendiri yang pamer. Kalau mereka Benar. mengakui Yesus itu Isa, artinya penipu kan, orang kayak gitu kan penipu. Benar Bang. Terima kasih Bang Zuma, itu aja Bang Zuma. Sama-sama, Assalamualaikum Bang warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Semangat Waalaikumsalam terus, semoga sehat-sehat selalu Bang Zuma. Amin, amin. Salam dari Sumatera Bengkulu. Siap. Lanjut. Mr. Lim. Mr. Lim. Lim. Mr. Lim. Udah gini turunkan terus. Pandi, turunkan terus Pandi. Udah gini. Nyelam. Ini ada di bawah The McMahon. Kirim permintaan bang The McMahon. Jangan Islam Kristen. suruh up baru McMahon. tidak naik. Kristen kayaknya beliau ini. Kirim permintaan tamu di situ itu yang warna biru sama merah jambu itu diklik terus kirim permintaan supaya bisa dinaikkan. Jangan typing di bawah. Jangan typing up gitu. Jangan, nggak bisa dinaikkan itu. Silakan. Jadi kadang-kadang Marinos. Sebentar Bang Blender, ku tatar dulu nih beliau ini. Iya, iya. Bang Benes, Gatsu, izin Bang. Oke, saya nanya deh. Saya nanya aja ya. Oke. Kenapa sih kayak gitu Bang? Matius 20 ayat 28, apa tanggapannya? Itu sudah aku sampaikan kemarin. Aku udah jawab. Matius 20 nomor 28 itu sudah kujelaskan kemarin ketika ada yang bertanya pada saya bahwasanya sama seperti anak manusia. Kan udah didatangkan, sudah dinyatakan di situ anak manusia. Masa kamu sendiri masa nggak paham sih? Anak manusia itu maksudnya apa? Tuhan gitu. Kalimat terakhirnya Bang. Iya, anak apapun itu sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Ya. Berani nggak masuk ke original teksnya? Nah, Itu. Bang Gatsu itu kawannya di mantap. dulu diam dulu. Cek lehernya coba. Kalau nggak mau diam. Ya. Jadi menurut Anda ayat itu palsu apa gimana? Iya, tidak ada. Ini terjemahan kan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa. Nyawa itu apa di situ? Jiwa. Jiwa itu apa? Kehidupan. Dia memberikan kehidupannya, bukan pneuma. Kalau dia di situ menuliskan pneuma, artinya dia memberikan rohnya, nyawanya. Tapi di situ bahasa aslinya adalah psuke, artinya itu adalah perjuangan jiwanya, hidupnya. Dia memberikan perjuangan dirinya, memperjuangkan dirinya sendiri untuk orang banyak. Perjuangan bukan roh, bukan mati, bukan nyawa dalam arti kata pemahaman kita. Cobalah belajar sedikit tentang Kristen agak mendalam gitu loh. Nah, kalau Yesus berkata anak manusia akan dibunuh dan setelah 3 hari akan bangkit, apakah dia berbohong? Apakah Yudas itu bukan anak manusia? Atau Anda berpikir Yudas itu anak ayam? Enggak. Yesus kan bilang dia akan mati lalu bangkit setelah 3 hari. Tidak pernah dia bilang begitu. Dia mengatakan Ada, anak saya punya manusia. ayatnya mau. Silakan. Saya punya ayatnya mau. Silakan tunjukkan pada saya. Oke, saya buka ayatnya ya. Oke, silakan. Ya Mbak Kasih Purba Kristen Mbak. Kasih Purba. Purba ini marga, Nasi ini nama. Mbak Purba. Kenapa? Mbak Purba, Kasih Purba. Cepatlah, kenapa lama kali? Woi. Matius 16 ayat 21. Lukas 9 nomor 22. Ayo,
Mati meja. Baca dulu Matius 16 ayat 21. Masya Allah. Saya baca dulu. Oke, baik. Kita baca sama-sama ya, supaya kau dengarkan juga. Ketika Anda membawa Matius 16, nomor 21. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana, itu bukan seperti yang Anda pahami. Sejak waktu ini itu tafsir lagi Yesus Anda mulai menafsirkan menyatakan kepada Kalau ada murid-muridnya tafsir, saya nggak bahwa ikut, tenang, makasih ya. Aduh, pengen kabur lagi. Matius 16 nomor 21 Anda harus paham. Itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan orang yang tidak dikenal, yang kemudian dianggap penulis buku Matius. Itu bukan ucapan Yesus. Sedangkan yang saya tunjukkan Lukas 9 nomor 22. Di situ Yesus berkata anak manusia. Anak manusia di sini antropos. Artinya umum, siapapun bisa. Yudas bisa. Nah, sedangkan ketika dikatakan harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tetua, imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh. Anda harus paham bahwasanya Yesus di situ menjelaskan kepada oknum yang ada di atas salib. Itu. Siapapun yang ada di atas salib, itulah anak manusia. Nah, sekarang permasalahannya, apakah dia Yesus? Kalau dia adalah Yesus, kenapa itu menjadi tanda untuk angkatan jahat? Coba Anda baca di dalam Matius 12. Kok itu jadi angkatan jahat, menjadi simbol kebangkitan pada hari ketiga? Anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Anak manusia yang dimaksud ini siapa? Yesus gitu? Oh, nggak bisa. Anda mentafsirkannya boleh, itu adalah Yesus anak Maria. Tapi saya pun boleh mentafsirkan itu adalah Yudas. Kan gitu. Yudas anak manusia. Katanya Yesus bukan anak manusia, tapi anak Allah. Mana yang betul? Tadi bala ada yang mengatakan yang mati itu adalah pencipta. Berarti bukan anak manusia. Sedangkan yang disalibkan anak manusia. Alamak. Layani kamu bisa gila se-RT nanti. Yang mati pencipta, tapi yang jadi korban anak manusia. Mana yang betul? Pencipta langit dan bumi itu anak manusia rupanya. Hoi! Bukan paman, bukan. Berarti bukan pencipta yang kalian sembah itu. Ayolah, ayo, masih ada kesempatan untuk waras. Jangan gila permanen sampai mati. Tadi si Celabai itu pergi lagi. Marah dia. Kamu menafsirkan sendirinya, aku turun, Bang. Aku turun, Bang. Oh gitu. Habis nanti naik lagi tuh. Nanti naik lagi tuh. Nggak sanggup dia mendengarnya. Nggak sanggup di nomor cuma. Turun dia, hilang. Habis naik lagi. Aduh, ada aja lautan memang. Awas kau keterusan Bang Blender. Nanti gak bisa stop kau, bahaya itu. Ini usir yang tadi kayaknya. Coba disapa Bang Blender. Iya, user. Tunggu, belum naik. Belum kelihatan layarnya. Kok hari ini aneh-aneh ya Otennya Bang Blender ya? Iya. Emang dari dulunya aneh-aneh Oten. Mana ada nggak aneh? Semua aneh-aneh. Bertanya pun aneh-aneh. Ya itu loh bolak-balik tanya. Tolong kau jelaskan kami Blender. Kami itu tetanggaku. Nama Pak Jawa Lias. Anak Mak Munah. User. Masih loading dah. Masih. Biarlah, aku turunin dulu. Masih loading tadi. Ya, Oten, carilah ayo yang waras, naik klan bela lagi nih. Ketika ada judul tema seperti ini, nanti bisa jadi anak kalian yang menyimak. Nanti anak kalian sadar, kalian marah, kalian ancam ke yoga itu. Padahal kalian nggak mau bela. Siapa namanya ini? Lili.
Lili. Hello. Casanova. Hello. Nggak ada yang langsung bicara ya. Casanova. Biasanya kalau kayak gitu dulu langsung, wow Zuma, begitu biasanya. Tapi sekarang nggak ada. Nggak ada. Ini merek hotel. Mail. Terpencet ya. Kalau terpencet cancel aja yang muslim ya, yang di bawah cancel aja kalau terpencet. Casanova. Ini punggawa semua, cuma berdua aja sama Munjuma. Ini jantungan ini hotel menaik nih. Ini dua ini. Gimana? Yang muslim tahan dulu ya. Ini berdua aja. Ini jantungan hotel. Kayak tadi lah. Takut serang. Ini masalah penghujatan langsung serang. Ayo, jangan menghujat. NR, siapa namanya nih? Eksan monitor. Iya, Bang Eksan banner. Silakan Bang, ngomong Bang. Kalau nggak ngomong diturunin loh. Iya, yang Islam kepencet. Di cancel aja. Mama Tanjung. Ini Islam nih Tanjung nih. Tanjung. Malam aja. Ini kita lembut-lembutin suaranya nih. Ten, janganlah kalian salahkan kami ya Ten ya. Kalau saudara kalian, orang kan menyimak gini, ini kok nggak ada yang Kristen berani naik ya. Dia menyimak, ini imannya masih rendah nih. Entah anak-anak kalian, keluarga kalian. Imannya kan belum kayak kalian. Ini kenapa ya? Mereka buat tema seperti itu, kok nggak ada yang berani bantah. Jangan-jangan benar berarti ajaranku udah nggak benar gitu loh. Harus kalian bela ini, kalau nggak nanti mualaf. Banyak mualaf, jangan kalian salahkan ya. Jangan kalian salahkan kami. Salahkan pendeta, nggak membela imannya. Jangan dibiarkan lah, dibela lah. Nanti kayak yoga. Iya. Dikejar lagi satu kampung kita, satu koma dikejar satu kampung. Iya. Islam disalahkan. Tahu tidak? Iya. Itu dari pagi kita buka komal sampai malam kembali itu diserang komal kita sama satu kampung. Iya. Benar, iya betul. Untung ada Bang Zuma waktu itu diserang betul kita satu kampung semua naik alam macam. Yang disalahkan kita Islam kan yang disalahkan, kan aneh kan. Yang disalahkan kami nanti kayak gini, banyak yang nyimak di bawah loh. Banyak. Mereka cuma nyimak. Ini kan lama-lama berpikir, iya ya kok nggak ada yang bisa bantah gitu loh. Ketika agamanya dibahas, kok nggak dibela. Lama-lama berpikir. Juel. Kodok. Selamat. Juel. Sembunyi lagi dia. Sembunyi ya. Kenapa? Iya, cobalah nggak apa-apa. Kami kalau kalian pun nggak naik, nggak ada urusan. Kami cuma buat tema. Udah banyak kok yang nyimak. Ini kan kebenaran ini. Kalau kita dibahas, Roms Mira. Aduh. Assalamualaikum Bang Blender. Waalaikumsalam. Ambulan hotel, nggak ada hotel di sini, cuma mau dibawa, nggak ada ambulan, nggak Iya, ada aku cuma ada sebentar Bang Blender. Siapa tahu ada butuh Bang Blender. Oke, aku turun Bang Blender. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Nggak ada ambulan hotel, nggak ada hotel. Ah ini, tanya dulu dari sekte mana ini Bang Blender? Ini sekte mana lagi nih? Aduh Makja. Ini sekte mana lagi nih? Sekte mana bagus Bang Blender? Sekte mana nih? Assalamualaikum, Kandaku Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mandi. Oh sekarang ada sekte ya Bang Mandi? Ada. Oh ada sekte, banyak kali sekte. Bang Blender, tapi ini saya mau tanya, ini yang viral di TikTok itu memperingati apa itu? Itu parodi atau apa itu? Itulah yang mau kita bahas nih. Aku nggak ngerti aku. Betul. Ada yang jatuh dari salib lah. Pandi jelaskan parodi, kasih tahu saya parodi atau apa itu Bang? Biar Bang Blender dulu ngomong. Aduh, nggak ngerti aku nih. Aku lucu jatuh, dibangkitkan berdiri tiba-tiba jatuh kena mukanya ke bawah. Aduh mah hancur kali Pak. Apa lagi? Bangga kali lah orang. Masalahnya dicambuk-cambuk sampai berdarah, nggak ada yang ngambilin, ribuan yang nonton. Iya. Aduh, kok jadi senang gitu.
Tuhannya kayak gitu ya, dipromosikan. Ya Allah, ya Rabbi. Mana lah akalnya. Kalau ada orang Yahudi itu pasti didudain itu mereka semua. Iya, mana lah akalnya kayak gitu. Terhinanya Tuhannya. Ya Allah. Ini salah satu ya, salah satu yang apalah, makanya kalian oten coba suruh Pak Pendeta kalian, Pak Pendeta bilang, kami kadang-kadang risih kami Pak Pendeta bilang, nengok di komal TikTok tuh agama Muslim selalu membahas, kau lah pergi ke TikTok Pak Pendeta, kau yang paham kitab Pak Pendeta, bela lah, jangan nanti anakku yang mualaf nanti ku salahkan, begitu ngomong, bawa Pak Pendeta kemari, kalau kalian kan nggak tahu kitab, bela. Jangan dibiarkan gitu loh. Oke, Bang King Story, selamat malam Bang. Bang King Story ngomong Bang, kalau naik di komal itu ngomong. Kok nggak lama diteriaki blender nih, boy. Sorry. Oh, King. Aduh, ini semua merek Oten yang naik di handphone ini. Ya. Pak Pendeta kalian suruh kemari, sampaikan kepada Pak Pendeta, ngomong, Pak Pendeta, tolonglah kau belalah iman, kau yang paham kitab, sampaikan kepada mereka, bantah. Risih juga kami dengarnya, tapi pasti Pak Pendeta nggak mau, nggak usah kalian dengar tuh, mereka belum ada Roh Kudus itu, pasti gitu. Kalian boleh pasti ikut aja. Tiap hari, yes sir, udah loading ya? Belum, masih loading di sini Bang Blender. iPhone gila. Iya, bela, jangan nanti kayak si Yoga tuh, Ini contoh. Pak Pendeta lagi pungut perpuluhan. Iya, jangan. Pak Pendeta lagi pungut perpuluhan. Kita kan kalau misalkan kayak gini kan, wah rumah tangga kita dibahas orang aja kan, marah lah kita. Ngapain kau bahas rumah tangga orang? Apa masalah kau? Kan gitu. Bela lah, ngapain pula dibiarkan? Kalau biarkan kayak gini terus-terusan ya udah banyak yang mualaf lah jadinya. Jangan salahkan kami lah. Karena yang masih remaja-remaja itu doktrinnya belum kuat. Dia berpikir, oh iya ya, berarti Tuhan kok nggak jelas kan begitu. Semua kan agama kita ini kan mengikuti dari orang tua, ya kan? Semua mengikuti dari orang tua. Ketika kita dewasa, ini tukang tombak nih turunkan nih tukang tombak nih turunkan, blokir. Iya blokir aja. Blokir nih. Udah. Nggak turun dia? Udah. Iya, kita kan ngikutin orang tua, semakin dewasa, makin berakal. Pahamilah, benar nggak agama kita? Yang paling pasti ya, yang pasti tuh biasanya kan berakal. Kita kan butuh bukti nih, ya apa yang tertulis ada bukti. Contoh kayak kami, benar nggak yang tertulis itu? Ada nggak bukti nyatanya? Kayak kita kan, makanya berangkat umroh, haji. Oh iya, sesuai yang ada di Al-Quran, sesuai yang tertulis. Ada kuburannya, ada makamnya. Tuh makam Nabi Muhammad itu dikelilingi, dikawal. Satu-satunya makam Nabi Muhammad dikawal, cobalah. Dikawal, dijaga. Keren nggak? Dijaga bos. Gila satu-satunya. Berarti kan ada seorang tokoh yang dimuliakan, itulah. Nah itu kan kita melihat, oh iya benar ada. Oh ini juga Gua Hiro tuh ada disaksikan. Oh benar. Pokoknya gitu. Memastikan. Ya, Sitorus. Monitor. Terus. Ya. Islam Kristen bang. Kristen leku ya. Oh ya. Sehat leku kan? Sehat kan? Lagi santai nih kan? Lagi santai. Iya. Iyalah. Lagi santai-santai ya. Kita ngobrol-ngobrol aja leku ya. Izin dulu lah, kalau bisa menjauh dulu dari suara yang nangis itu nggak boleh. Nanti siap. Marah TikTok. Sensitif sekarang TikTok. Leku nggak merayakan ini, nggak merayakan acara. Pasca nggak? Merayakan bang. Lagi persiapan nggak? Lagi persiapan. Persiapan apa itu bang? Ini cuman sering kali jadi kayak apa parodi ya. Yesus disalib gitu, dipertontonkan gitu ya. Sedih juga aku nih Leku, sedih. Ya gitulah bang, bagi yang mengimani pasti sedih bang.
Ternyata perjuangannya untuk menebus dosa-dosa kami umat Kristiani sebegitu parahnya bang, sampai ditombak, disalibkan. Masuk Bang Juma monitor. Ya. Enggak Bang, yang menebus dosa itu kan manusia Bang, bukan Tuhan Bang. Yang menebus manusia itu kan bang Tuhan melalui raga manusia bang. Oh, tapi Yesus itu manusia bang. Yesus manusia lah bang. Ah, berarti kan yang nebus manusia kan? Berarti yang nebus manusia kan? Apa bang? Yang nebus berarti nebus dosa bang manusia kan? Manusia akan tetapi kan dia ciptaan Tuhan. Manusia ciptaan Tuhan. Iya, Yesus Bang, kan? betul. Yesus kan berarti kan? Lanjut Bang Juma. Iya. Kalau Anda sedih melihat Yesus yang manusia jadi korban, kenapa Anda nggak sedih dengan sapi kambing yang menjadi korban penebus dosa orang-orang Yahudi terlebih dahulu? Karena di kitab kami dia dikonsumsi bang. Kalau binatang itu dikonsumsi, kalau manusia kan itu dia tidak ada bang. Nggak mungkin lah. Maksudnya kan saudara mengatakan Anda sedih, kasihan melihat Yesus perjuangannya nebus dosa. Apa enggak kasihan seperti kepada binatang gitu yang juga menjadi Ngapain korban sedih? dosa? Kok harus sedih kan bang? Orang dia dikonsumsi. Kan binatang dikonsumsi bang. Kan Kalau nebus kami dosa kan juga. Dikonsumsi. Menebus Kan untuk dosa atas nebus- apa tuh bang? Di dalam Atas Keluaran dosa apa? 29 nomor 14 di situ Trinitas, satu ekor sapi, daging, kulitnya dan juga taiknya itu adalah penebus dosanya orang Yahudi. Oh berarti semua bangsa yang di negara ini penghasil wol harus nangis semua lah gitu bang? Enggak, maksudku kenapa tidak nangis terhadap perjuangan seekor sapi nebus dosa itu? Kenapa enggak sedih Yesus gitu loh? Kurasa masyarakat Indonesia nih bang, dibandingkan dengan negara penghasil wol yang bahan-bahannya yang dari binatang tadi yang abang bilang sedih, lebih banyak mana bang? Enggak, maksud saya bukan di situ poinnya. Anda kan bersedih karena manusia Yesus menebus dosamu kan gitu. Kenapa enggak bersedih dengan seekor sapi? Kenapa kalian itu tidak apa sebagai ajaran kasih tidak berterima kasih kepada sapi gitu loh? Loh bang, sapi kan binatang, dia kan dikonsumsi bang. Ya, justru karena dia binatang lah. Orang abang Maka sendiri dia aja, jauh lebih orang abang sendiri dia aja itu lada kan jauh pakai sapi juga. Dia Bang. jauh lebih berjasa karena dia binatang. Sudah gitu dipakai pula sebagai penebus dosa. Oh, jangan Kan seperti gitu. itu omongnya bang. Jangan seperti itu. ngomongnya. Kenapa? Kenapa bisa? Kenapa bisa? Abang Binatang loh. seolah-olah seakan-akan bahwasanya lebih berharga daripada Tuhan kami bang. Oh tidak bang. Bukan begitu. Kalau seperti sekarang itu. gini. Loh. Sekarang gini. Anda bersedih. Oh kita diskusi Tuhan yang bagus lah bang. Jangan seperti itu ngomongnya. Memang ada yang tidak bagus? Loh, tadi kata-kata abang apa gimana? Saya mengatakan lebih luar biasa seekor sapi yang Tadi abang mengatakan berkorban. tadi abang mengatakan lebih berharga bang. Ya Jangan lebih seperti berharga itulah. perjuangan seekor sapi lah, pasti itu. Seekor sapi loh, gitu? berjuang untuk dosa-dosa orang Yahudi. Bayangkan. Sedangkan Yesus itu kan dia sendiri yang mau. Ayo. Oh, bukan mau bang. Dia bukan mau, memang harus menggenapi, memang dia disuruh. Disuruh Bukan sama mau, siapa? Bang. Disuruh sama siapa? Loh, memang ya sama Allah. Oh, Menciptakan berarti dia bang. di mana dalilnya tuh? Oh. Di mana dalilnya Allah menyuruh Yesus menebus dosa dengan bunuh diri di atas salib, itu di mana dalilnya? Oh, bukan bunuh diri bang. Lalu Makanya, apa? Allah Kalau bukan bunuh diri? Ada, bukan suruh bunuh diri. Sekarang Makanya yang menginginkan Yesus mati nebus dosa siapa? Gimana bang? Gimana bang? Yang menginginkan Yesus mati untuk dosa Kristen siapa? Allah bang, tapi tidak untuk bunuh diri ya bang, tanda konteksnya. Jangan abang bilang bunuh diri. Yesus tahu nggak? Apakah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Tahu bang, dia tahu. Ada Berarti dia Yesus tahu. sadar. Yesus sadar kalau dia Tahu. datang untuk mati. Iya, tahu Berarti dia tahu. Berarti dia datang untuk bunuh diri. Bukan untuk bunuh diri. Kenapa dia mau? Yang di situ seharusnya yang jadi pertanyaan, kenapa dia mau? Bukan masalah mau atau bunuh tidak diri. mau. Sekarang Yesusnya tahu nggak kalau dia datang untuk mati?
Dia tahu bang, jangan Ya, bilang bunuh berarti diri. dia tahu kalau dirinya datang untuk dibunuh. Kalau bunuh Betul? diri, abang aja udah cacat argumen bang. Kalau orang namanya bunuh diri dia nggak tahu mau mati bang. Mati Jadi aja. dia tahu mau Orang mati. yang mau bunuh diri itu adalah orang yang sudah sadar dirinya belum mau mati. Jangan bedakan bang. Bunuh diri belum tentu mau mati loh. Ini dia tahu dia mau mati. Gimana ceritanya nih? Tuhanmu berinkarnasi. Tuhanmu berinkarnasi menjadi manusia. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Kutanya dulu samamu. Kutanya dulu sama saudara. Untuk apa Tuhan Anda? Untuk apa Tuhan Anda merubah diri menjadi ciptaan? Untuk apa? Gimana bang? Untuk apa Tuhan Anda? Dia bukan merubah diri. Memang dia diciptakan untuk itu. Berarti Tuhan menciptakan dirinya? Tidak, Allah yang menciptakan Yesus. Iya, Tuhan Anda menciptakan Tuhan Yesus. Bukan Tuhan bang, Allah Bapa. Maksudnya yang mana yang Tuhan ini? Tuhan Anda ada berapa rupanya? Kalau Tuhan itu bang di kitab kami itu banyak bang. Bisa dibilang banyak. Guru, Mesias, Jadi harus saya ngomong kayak mana nih supaya tertuju ke yang satu pencipta itu kau sebut apa dia? Yang satu pencipta disebut Tuhan bang. Penciptanya dari Allah Bapa. Tadi katanya Tuhan itu banyak, sekarang kok satu. Mana yang betul? Tuhan banyak dalam arti versi di Alkitab kami itu bang. Ada yang bilang Mesias. Nah sekarang yang pencipta, yang hakikat pencipta itu yang mana? Hakikat penciptanya bang Allah Bapa. Ya oke, Tuhan Bapa ya. Nah, Ya. Tuhan Bapa Anda menciptakan Tuhan Yesus Anda. Tidak bang, sabda dia bersabda bang, bukan menciptakan. Akan tetapi dia sebut putranya bang. Yesus ini ciptaan atau bukan sih? Yesus ciptaan bang. Nah, berarti yang menciptakan adalah Tuhan Bapa. Allah Bapa bukan Tuhan Bapa bang. Tidak ada itu Tuhan Bapa yang betul. Aduh, kok jadi abang yang lebih tahu iman kami? Iya, karena Allah itu adalah istilah yang diambil dari Al-Quran. Oh, bang. Ya, Anda maka harus jangan dihapuskan mengklaim itu. Bang. Itu dihapus. Sebelum ada Al-Quran pun Allah pun sudah ada. Di mana Sebelum ada dalilnya? Al-Quran pun Allah Di sudah mana? ada. Di Bang. mana? Di mana? Coba Ada, Bang. tunjukkan. Coba tunjukkan. Sebelum dunia terbentuk nih Elohim itu Allah itu paling tinggi bang. Oh, Elohim. Jangan Allah kalau begitu. Oke, Elohim Bapa ya. Elohim Bapa. Oke. Elohim Ya. Bapa menciptakan Elohim Yesus, gitu. Tidak bang. Jadi bagaimana? Maksudnya gimana? Elohim Bapa, Yesus, gitu. Allah Bapa bersabda kepada Yesus. Dia menurunkan Elohim firman Roh Kudus, Bapa Bang. bersabda kepada Maria, Maria, lahirkan seorang ciptaan bernama Yesus, begitu? Betul. Nah, berarti Yesus ini adalah ciptaan Tuhan Elohim. Oke? Bukan Tuhan Elohim bang, Allah Bapa. Mana yang betul anak ini? Inilah Allah kalian. Bapa bang. Tidak Saya ada. nggak mengerti tuh. Saudara, kalau Anda mengambil kata Allah di dalam bahasa Ibrani itu artinya pohon. Pohon Bapa maksudnya gitu. Iya. Berarti kalau yang di Bible kami bang, kami kan melandasan iman kami Bible bang, Bible kami. Iya, Di situ tahu disebutkan kalau Allah, tidak pohon. Iya. Nah, sekarang Allah ini Anda rujuknya dari mana? Bahasa Ibrani kah? Atau apa? Bahasa apa Allah ini? Kalau masalah bahasa Ibrani bahasa ini bang, saya bukan orang sekolahan. Yang jelas Iya, saya makanya mengimani Anda seperti ini. Bible saya. Makanya saya tanya, Anda menyebut Allah Bapa itu maksudnya bahasa Ibrani Allah ini atau bahasa apa? Kalau bahasa Indonesia Allah itu semisal Bapa. Allah apa gitu. Ya, artinya semisal atau sama gitu maksudnya. Nah, Allah yang Anda maksud di sini Allah dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia kah atau bahasa Ibrani? Kalau bahasa Ibrani Allah itu artinya pohon atau sumpah serapah. Alef lamet, alef he itu dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Yang mana? Kalau masalah itu saya kurang paham bang. Ya makanya saya ajarin, jangan kau pakai kata Allah karena nggak nyambung. Katakan aja Tuhan, katakan Tuhan Bapa. Gitu. Tidak ada bang Tuhan Bapa di Alkitab kami tertulis bang Allah. Anda jangan menyangka ini ya iman makanya kami, saya tanya, kalau Allah yang ada di dalam Biblemu itu asalnya dari mana?
Oh gitu. Nanti saya tanya dulu dengan pemuka agama kami ya bang. Ya, Soalnya di suruh Alkitab itu pemuka tertulis agamamu itu Allah, suruh ya, sekolah Bang, ya. dulu. Habis mereka sekolah hubungi Tapi jangan saya. bilang Tuhan Allah ya bang. Ya udah, kau turun Ya. dulu, kau tanya dulu apa pemuka Loh, agamamu. kenapa diturunkan bang? Kok cepat kali diturunkan? Enggak, karena kamu enggak tahu kan. Kok cepat Kamu nggak kali, tahu. Bang, diturunkan? Untuk apa saya diskusi sama orang yang tidak tahu? Untuk apa? Untuk apa saya diskusi dengan orang yang tidak tahu? Sekarang kamu tanya tokoh-tokoh agamamu, suruh sekolah 2000 tahun, setelah selesai sekolah, suruh hubungi saya. Ya, biar tak ajarin. Jadi dalam Yosua 24 nomor 26, di situ ada kata Allah, artinya pohon. Di Mazmur 10 nomor 7 ada kata Allah, Alef Lamin Alef, artinya sumpah serapa. Yang mana yang kau tuhankan kau sebut Allah Bapa ini? Sumpah serapakah? Atau pohon? Pohon Bapa atau sumpah serapa Bapa? Yang mana? Jangan membingungkan umat. Oh, bukan Bang Suma, yang benar adalah ALLAH. Oh, itu Tuhannya umat Islam. Jangan kau bawa-bawa, nanti ku tampar kau pakai sendal. Jangan kau bawa Tuhanku, karena Tuhanku tidak pernah menjadi jangkrik. Tuhanku tidak pernah jadi manusia. Jangan kau bawa itu. Sota kau Kipli. Ya, ngapa kau keblama? Hah? Ngapa kau anak cuntili? Ngapa kau? Apa bawaan? Ngapa nu rewa kamma kau? Ngapa kau? Bawaan. Numpan Joko lagi, mantan Rimang Kasar, numpan Joko. Numpan Joko lagi, Rimang Kasar. Garis tengin kah? Garis tengin ya Bang Suma? Garis teng. Mantan Rimang Kasar, pabalu juku bayi. Pakan rekongkong. Pakan rekongkongan, pakan rekongkong. Bikin kotor kota Makassar nanti. Dia tinggal ini yang pembuangan sampah ya. Mau terima kolam perikampun nu ngapa nu nia mantan Rimang Kasar. Hei, lemak. Lemak. Apa? Kalau pasukan re, mantan ko kampun nu. Hei. Bota gogau. Mantan Rimang Kasar. Kalau mantong Rantas kota Mangkasar ini keblambang ah. Tampilin bawanan ne puna salo-salo ini mantap. Gau gitu. Bawaan aja bau gau gitu. Pakai ki asup bolongan ne pean na. Tepuk ngru. Bawaan aja lom. Nau mo gau pengro. Lorang. Nau mo go ngapa niat tahu? Ngapa niat tahu anu? Nabunuh Tuhan na. Totolo na. Pepengoro. Bencong care bu. Ngapa niat tahu mata Tuhan na kam ngapa niat tahu kam manjo? Pasti na jelas kayak Tuhan na Bang. Iya, coba Beng. Kau jelaskan saya dulu Tuhan Beng. Ngapa nak kulit Tuhan lu injo mimi cucu? Ayo, jelaskan rong. Katuamu kau itu. Katuamu kau itu Allah apa? Tolo kablamba ka anak cintilian. Pakal beraya. Tetlo. Tolo anak songkol ka, kablamba ka. Pala busukan re. Amo teram ko kau balao. Numpang hidup di kota Makassar bikin malu saja orang sini. Ya numpang hidup di kota Makassar. Kau itu tolong memang. Ngapa dia tahu Makassar? Cara dia tahu bahasa Makassar. Kali saja gua kena peluka. Kepeletalan jago kau. Di mana kau beli kacamata kau itu? Kacamata kau di mana kau beli itu? Di mana kau beli kacamata kau itu? Hah? Berapa kau beli? Pelukan jangan nggak lemak. Pelukan. Kunung. Erotogi anu apa? Erotogi pakai bahasa Makassar. Ingat dan itu Kristen Makassar. La dompa la kablamba. Kambing kang. Apel aja Erotogi bahasa Makassar kablamba ka. Biar dianggap orang Makassar bede. Padahal numpan jinjo, numpan jiri Makassar. Pula mau di kampung mau pula mau. Amotera mo kablama. Sambilay ko ani sa peda. Bawaan Balorang bede. Sama kau bencong karebo sih kau itu, kau itu. Masker. Kau itu.
Woi, bencon dapat naikkan kau, Max. Puna nakitin na masker, nakitin aku pakai masker. Sinampe apa kalau istri? Bainenu sinampe jatuh cinta Tolong. Orang yang kaget. Tolong. Kau itu pitikana ngapa nak kule pencipta langit dan bumi mati. Ngapa nani pencipta langit dan bumi Kaget li. amo terang. Kolon pagan kurai kolon. Beleng-beleng kau beleng-beleng. Dari nama kau aja sok keras nama kau. Coba naik ke atas kerupuk kau rupanya. Dari nama kau sok hebat kali. Semen, ya kan? Di atas kau dan beleng-beleng kau. Gue suruh si dampe supporter na PSM nah habisi kau. Natalanjangi kau di lapangan Karebosi. Apa nu kana? Gue suruh si dampe. Karebosi itu. Kenapa? Apa? Bencong Karebosi. Kau masa sudah lama kah? Bencon na Nusantara nih Pandi. Nusantara Pandi bencon. Jadi diri nguluang atau mas. Bawaan di dalam. Kau dong kemasian na. Berdongeng lanjut Pak. Oke, sekarang saya tanya kau dulu. Tadi kan bilang Coba dulu ini Gabriel.